Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 58. Murid memberi hormat kepada dewa. Lin Chen membungkuk dengan hormat. Abadi, itu hanya gelar kosong. Seorang dewa sejati dapat terbang ke langit dan menggali ke dalam tanah, memindahkan gunung dan mengisi lautan, melakukan pergeseran bintang, menempuh ribuan mil dalam satu pikiran. Orang tua ini masih jauh dari itu. Dewa Lingtian tersenyum tipis. Lalu, apakah ada dewa abadi di dunia ini? Lin Chen tiba-tiba bertanya. Tentu saja, di atas 9 sekte, ada 3 istana dan 5 aula, tempat para ahli kekuatan bagaikan awan, mampu menutupi langit dengan lambaian tangan, melampaui dunia fana. Anak muda, jalanmu masih sangat panjang. Lingtian yang abadi menghela napas sambil tersenyum. Murid tidak berani berpikir terlalu jauh ke depan. Aku hanya berharap diriku sendiri, teman-teman, dan keluargaku hidup sejahtera, kata Lin Chen. Iya, di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, bertahan hidup juga merupakan sebuah keterampilan. Apa yang kau katakan cukup praktis. Immortal Lingtian mengangguk sedikit. Baiklah, Yang Maha Esa, barusan murid sepertinya mendengar Anda mengatakan bahwa ide saya kurang memadai. Mohon maafkan kelancangan murid, dan saya harap Yang Maha Esa dapat memberi pencerahan kepada saya. Lin Chen menangkupkan tangannya dan berkata. Menyebutmu praktis, kau memang benar-benar praktis. Lingtian yang abadi tersenyum tipis dan berkata, selama bertahun-tahun, paviliun penjinak hewan telah menghasilkan banyak jenius, tetapi tidak ada satupun yang pernah menerima bimbingan dari orang tua ini. Lin Chen terkejut, baru kemudian menyadari betapa lancangnya dia tadi. Apa status Immortal Lingtian? Bahkan Sima Tianyun, sang Master Pavilion, mungkin akan mengalah dan dengan hormat memanggilnya senior saat bertemu Immortal Lingtian. Lin Chen hanyalah seorang murid baru, kualifikasi apa yang dimilikinya sehingga berani berfantasi untuk menerima bimbingan dari Immortal Lingtian. Kau tak perlu gugup, orang tua itu hanya berbicara santai. Immortal Lingtian tersenyum lembut, tanpa sikap superior, dan berkata, namun, orang tua itu memang sangat penasaran tentangmu, jenius kiriman surga yang telah menimbulkan kehebohan di paviliun penjinakan hewan buas. Aku tak berani menerima gelar jenius kiriman surga. Seorang murid hanya ingin berkultivasi dengan damai dan menyendiri. Sayangnya, sebagai murid luar, aku tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, jadi tak terhindarkan akan menghadapi beberapa kemunduran, kata Lin Chen. Tak gentar menghadapi kekuatan, itulah yang dihargai oleh orang tua ini darimu. Dewa Lingtian tersenyum tipis, lalu menatap mutiara mendalam di tangan Lin Chen dan bertanya, jika tebakanku benar, mutiara ini seharusnya adalah mutiara mendalam pusaka warisan dari keluarga Senjiang, bukan? Sang abadi benar-benar memiliki mata yang tajam untuk harta karun. Lin Chen tersenyum. Mutiara ini berasal dari tangan iblis besi. Teknik pemurnian artefaknya luar biasa, tak terduga, dan tak terduga. Ratusan tahun yang lalu, dia adalah tokoh terkemuka yang sama terkenalnya dengan Tetua, dan Tetua juga memiliki persahabatan yang cukup erat dengannya, kata Immortal Lingtian. Setan besi. Lin Chen terkejut. Dia seharusnya adalah ahli pemurnian artefak dari generasi sebelum Tetua besi. Mata tajam Immortal Lingtian berbinar, seketika mengetahui latar belakang Lin Chen. Kemudian dia berkata, tidak buruk. Keluarga Senjiang selalu mewariskan garis keturunan mereka melalui satu penerus. Fakta bahwa kau dapat memperoleh sumber Xuanlong dan api emas Xuan Huang, yang diwariskan dari generasi ke generasi keluarga Senjiang, menunjukkan bakatmu yang luar biasa. Kau memang individu yang menjanjikan. Aku tak berani mengatakan demikian. Kultivasi murid itu dangkal, dan bakatku biasa saja. Aku tak berani bersikap sombong, kata Lin Chen dengan ekspresi rendah hati. Kau tak perlu merendahkan diri. Dengan bakat dan potensimu, pencapaianmu di masa depan tak terukur. Yang terpenting, kau masih muda. Selama kau mau bekerja keras dan berpegang teguh pada keyakinan bela dirimu, melampaui orang tua itu bukanlah hal yang mustahil. Immortal Lingtian mengelus janggutnya dan tersenyum. Sang abadi hanya bercanda. Adapun masa depan, murid tidak berani bercita-cita terlalu tinggi. Aku hanya ingin tetap membumi, maju selangkah demi selangkah, terus bergerak maju, dan memperbaiki diri. Lin Chen merasa terharu. Baiklah, kau tidak perlu terlalu rendah hati di depan orang tua ini. Mari kita kembali ke topik utama. Barusan, saat melihatmu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benakku, kau ingin menggabungkan mutiara mendalam dan pedang naga surgawi. Immortal Lingtian berkata dengan solemn, ya, itu ide yang bagus, tetapi dengan kultivasi dan penguasaan pola araimu saat ini, tidak mudah untuk memulainya. Ini memang khayalan liar sang murid. Aku berani meminta bimbingan dari Dewa Abadi. Lin Chen sangat hormat dan dengan rendah hati meminta bimbingan. Masalahnya tidak sulit, tetapi mutiara mendalam maupun pedang naga surgawi bukanlah benda biasa lagi. Untuk menggabungkannya secara sempurna dan mencapai kemampuan yang kau bayangkan, kau membutuhkan bantuan dan peningkatan dari tanda mendalam. Immortal Lingtian berkata dengan serius, lagi pula, keduanya telah mencapai titik jenuh. Jika mereka bergabung, tingkatan mereka akan mengalami peningkatan pesat. Jika mereka berkembang menjadi senjata mendalam tetapi kekurangan tanda mendalam yang sesuai untuk membantu penekanan, itu akan kontraproduktif, merusak spiritualitas asli mereka dan membuat mereka menjadi harta karun yang tidak berguna. Tanda-tanda yang mendalam. Lin Chen tercengang. Dia baru saja mulai menguasai tanda sejati dan belum mencapai kemampuan untuk mengendalikan tanda roh, apalagi tanda mendalam, yang bahkan lebih kuat dan kompleks daripada tanda roh.
Terima kasih, Dewa. Murid berpikir terlalu sederhana, kata Lin Chen sambil berkeringat. Memiliki ide itu bagus. Setidaknya kau bisa memikirkannya, yang membuktikan bahwa kemampuan berpikir dan pemahamanmu jauh lebih kuat dan kaya daripada orang biasa. Yang kurang hanyalah kultivasi dan kemampuanmu yang tidak memadai. Immortal Ling Tian tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, jika orang tua itu bertindak, itu bisa memenuhi keinginanmu. Lin Chen terkejut dan buru-buru berkata, makhluk abadi yang mampu menghilangkan keraguan murid saja sudah cukup. Aku sama sekali tidak berani membiarkan Yu Lao mengerahkan kekuatan ilahimu. Anak muda harus percaya diri. Fakta bahwa orang tua ini rela bersusah payah datang menemuimu tentu saja karena aku menghargai bakatmu dan percaya kau adalah individu yang menjanjikan. Immortal Ling Tian tersenyum, hehe, bagaimanapun juga, kau dianggap sebagai murid keturunan iblis besi. Orang tua ini tetap akan menghormatinya. Mungkinkah itu immortal? Lin Chen diam-diam bersukacita. Bukan tidak mungkin untuk membantumu, tetapi kau harus melewati ujian dari tetua, ujian yang layak mendapatkan pengecualian dari tetua untukmu. Kata Immortal Ling Tian dengan sungguh-sungguh. Sang dewa bersedia memberi murid kesempatan, dan itu adalah keberuntungan bagi murid. Apapun ujiannya, murid akan melakukan yang terbaik. Kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Bagus, itulah semangat yang dibutuhkan orang tua ini darimu. Dewa Ling Tian mengangguk, tatapannya yang dalam meneliti Lin Chen dengan saksama, dan berkata dengan kagum, sungguh langka kau bisa menempa urat naga dengan ki naga mistik. Meskipun kultivasimu masih dangkal, kau memiliki potensi yang tak terbatas. Dengan waktu yang cukup, mungkin kau benar-benar bisa menjadi prajurit naga sejati. Luar biasa. Lin Chen diam-diam terkejut. Seorang pembangkit tenaga immortal benar-benar menakjubkan, bisa melihat isi hatinya dalam sekejap. Dia merasa gelisah, lagi pula, dia mengkultivasi ilmu kebenaran dan ilmu iblis, takut dia tidak bisa menyembunyikannya dari mata tajam Immortal Ling Tian. Kemudian, Immortal Ling Tian berkata lagi, urat bela diri adalah akar dari seorang pendekar bela diri, dan seorang pendekar naga juga menjadikan urat ini sebagai fondasinya. Hanya ketika urat naga cukup kuat dan tangguh barulah ia dapat menahan kekuatan naga sejati. Ujian yang diberikan tetua kepadamu adalah untuk mengukur kekuatan urat nagamu. Selama kau dapat memuaskan tetua, tetua akan membantumu. Bolehkah aku bertanya, Dewa, apa yang harus dilakukan murid? Lin Chen langsung bertanya. Sederhana. Dewa Ling Tian tersenyum misterius, mengangkat tangannya, dan bola api merah menyala di telapak tangannya. Meskipun hanya api kecil, Lin Chen dapat merasakan kekuatan api yang mengerikan. Kekuatan ini bahkan secara langsung melampaui api emas Xuan Huang. Lin Chen tak berani mempertanyakannya. Nyala api ini saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Abadi, apa ini? Tanya Lin Chen dengan cemas. Ini adalah api suci jantung naga yang dikendalikan oleh kakek. Immortal Ling Tian sedikit menyipitkan matanya dan tersenyum, selama urat nagamu mampu menahan api jantung naga milik kakek, kau bisa lulus ujian kakek. Api jantung naga. Ini adalah api suci, yang melampaui api Xuan. Abadi, Yu Lao terlalu mengagungkan murid, bukan? Dengan tubuh fana murid, bagaimana aku bisa menahan kekuatan api suci? Lin Chen bermandikan keringat dingin, gemetar seperti jangkrik yang kedinginan. Orang tua ini menghargai bakat dan potensimu, jadi tentu saja aku tidak akan membahayakan hidupmu. Karena itu, orang tua ini hanya akan menggunakan satu lapisan kekuatannya. Adapun apakah kau berani menerima ujian ini? Bisakah kau menahannya? Itu tergantung pada kemampuanmu. Tapi orang tua ini yakin bahwa selama kau bisa melewati ujian orang tua ini, kau pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Immortal Ling Tian tersenyum dengan sedikit godaan. Lin Chen diam-diam menggertakkan giginya. Dia bahkan tidak takut mati, jadi bagaimana mungkin dia takut hanya dengan siksaan? Dia segera berkata, karena dewa sangat menghargai murid, bagaimana mungkin murid gagal memenuhi harapanmu? Ambisius, berani, perjalanan orang tua itu tidak sia-sia. Immortal Ling Tian sangat memujinya dan segera berkata, duduklah dulu. Orang tua akan mengendalikan intensitasnya. Selama kau mengatakan kau menyerah, orang tua akan berhenti. Iya, gelombang. Lin Chen duduk bersila dengan benar di atas platform batu giok, menenangkan pikirannya dan penuh semangat. Lumayan, dia memasuki kondisi itu begitu cepat. Dewa Ling Tian diam-diam memujinya, perlahan mengalirkan api jantung naga. Seekor naga tampak menari di telapak tangannya, secara tak terlihat memancarkan kekuatan naga yang memikat. Lin Chen menelan ludah dengan susah payah. Ini adalah api suci. Mustahil untuk tidak merasa gugup dan takut. Namun Lin Chen tetap berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan pikirannya dan mengumpulkan semangat bertarungnya. Meskipun berada di bawah kendali orang tua, api jantung naga tidak akan mengambil nyawamu, rasa sakit tak terhindarkan. Kau harus siap secara mental. Masih belum terlambat untuk menyesal sekarang. Dewa Ling Tian dengan sungguh-sungguh mengingatkannya, sengaja meningkatkan kekuatan naga yang menindas. Yang Maha Abadi, silakan lanjutkan. Murid akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ekspresi Lin Chen tegas. Meskipun kekuatan api jantung naga sangat menakutkan, bagi Lin Chen, itu juga merupakan bentuk penempaan dan pemurnian. Kuharap kau tidak akan mengecewakan orang tua itu, kata Ling Tian yang abadi dengan lembut, sambil menggerakkan telapak tangannya. Untaian api jantung naga yang dahsyat, membakar kehampaan, langsung menembus tubuh Lin Chen. Wajah Lin Chen tegang, seluruh tubuhnya kaku. Dia merasakan aura yang membakar, seperti digigit oleh 10.000 semut, langsung menembus urat naganya.
Namun, api kecil itu seperti lautan luas, mengamuk di dalam urat naganya. Sangat kuat. Meskipun hanya satu lapisan kekuatan api jantung naga, itu membuat urat naga Lin Chen yang seharusnya kuat dan tangguh menjadi rentan. Rasanya seperti akan meleleh, dan urat naga itu perlahan-lahan melunak. Rasa sakit yang hebat itu tidak hanya menghancurkan urat naga Lin Chen, tetapi juga merangsang pikiran Lin Chen. Perasaan ini benar-benar lebih buruk daripada kematian, membuatnya berharap dia mati. Seluruh wajah Lin Chen berkedut tegang, wajahnya pucat pasi. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, darahnya mendidih, meridiannya berdenyut hebat. Butiran keringat yang keluar langsung menguap karena suhu tinggi di permukaan tubuhnya. Mencapai batas kemampuannya secepat itu, Ling Tian yang abadi menggelengkan kepalanya sedikit kekecewaan terlihat. Namun, Lin Chen memiliki kepribadian yang kuat dan tidak tahan diprovokasi. Dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak, murid masih bisa menahannya. Pada saat itu, Lin Chen mengalirkan ki naga mistik di dalam tubuhnya, yang mengalir deras ke dalam urat naganya seperti sungai yang deras. Dan urat naga Lin Chen sendiri ditempa di atas dasar urat bela diri bintang, membuatnya sekuat baja. Perlahan-lahan, di bawah rangsangan ki naga mistik dan kekuatan spiritual bintang, urat naga Lin Chen menjadi semakin tangguh, meliuk-liuk seperti ular spiritual. Oh, ini mulai menarik. Dewa Ling Tian merasa penasaran. Hanya saja, Dewa Ling Tian memiliki tuntutan dan harapan yang relatif tinggi terhadap Lin Chen. Jika itu orang biasa, seluruh garis bela diri mereka pasti sudah lama meleleh. Bab 572. Anggota tubuh Lin Chen terasa sangat panas, ia tidak bisa bergerak. Meskipun sangat menyakitkan, dia pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Bagi Lin Chen, ini justru merupakan keberuntungan, kesempatan langka untuk menerima penguatan eksternal yang begitu kuat. Ya, urat naga Lin Chen telah mengembangkan ketahanan. Semakin kuat rangsangan eksternal yang diterimanya, semakin besar potensi ki naga mistik yang akan terus dirangsang, sehingga efek penempaan pada urat naga menjadi semakin besar. Sesuai dugaan, di bawah rangsangan api jantung naga, ki naga mistik yang terpendam di dalam tubuh Lin Chen perlahan-lahan keluar. Ki itu seolah melahirkan naga-naga panjang, yang berputar dan menari di dalam meridiannya. Energi naga mistik terus dimurnikan, dan urat naga juga diperkuat melalui penempaan. Meskipun masih sangat panas, setidaknya jauh lebih tidak menyakitkan daripada di awal dan masih dalam batas toleransi Lin Chen. Kekuatan api jantung naga ini memang menakutkan. Kekuatan lapisan pertamanya saja hampir melelehkan urat nagaku. Untungnya, api jantung naga ini sendiri mengandung kekuatan seekor naga, dan tidak ada konflik dengan urat nagaku, gumam Lin Chen. Tidak buruk. Urat naga Lin Chen terbentuk dengan mendapatkan darah naga murni dari naga iblis darah, kemudian ditempa oleh ki naga mistik dan api emas Xuan Huang. Bahkan urat transformasi naga para ahli alam inti emas pun tidak dapat dibandingkan dengan urat naga Lin Chen. Meskipun api jantung naga sangat kuat, dari segi tingkatan, kekuatannya sedikit lebih rendah daripada urat naga milik Lin Chen. Api ini dapat sepenuhnya digunakan untuk penyerapan dan penempaan guna memperkuatnya lebih lanjut. Lagi pula, ujian yang ditetapkan oleh Dewa Ling Tian tidak menetapkan bahwa seseorang tidak boleh menyerap api jantung naga. Memikirkan hal ini, Lin Chen yang terampil dan pemberani secara diam-diam mengalirkan api emas Xuan Huang, melengkapi energi spiritual yang mendalam, memungkinkan keduanya mengalir dalam siklus di dalam urat naganya. Kemanapun mereka pergi, mereka secara bertahap menyerap dan melarutkan api jantung naga. Ini benar-benar berhasil. Lin Chen sangat gembira, bahkan melupakan rasa sakitnya. Terlebih lagi, Immortal Ling Tian tidak menunjukkan reaksi apapun, yang membuat Lin Chen semakin berani. Tentu saja, tindakan kecil Lin Chen tidak bisa luput dari pengamatan tajam Immortal Ling Tian. Diam-diam dia memuji sambil tersenyum, haha, sungguh cerdas, dan sungguh berani. Berani mencoba menyerap dan memurnikan api jantung naga milik lelaki tua ini, sepertinya lelaki tua ini perlu sedikit meningkatkan kekuatannya. Selama proses penyerapan dan pemurnian, Lin Chen tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan api jantung naga telah meningkat dengan jelas. Suhu tinggi yang menyengat berkobar di dalam urat naganya, membakar dengan hebat. Meskipun kekuatan api jantung naga terutama terkonsentrasi di urat naga, suhu tingginya sangat mengerikan dan menyebar luas, langsung menembus dan menyebar ke otot, tulang, dan meridian Lin Chen, lalu meresap ke dalam daging dan darahnya. Krak, krak, gelombang. Seperti suara lempengan baja yang dicongkel, otot dan tulang Lin Chen berderak, seluruh daging dan darah di tubuhnya menggeliat hebat, dan ki serta darahnya mendidih seperti air panas. Pembuluh darahnya menonjol tinggi, tampak mengerikan. Sangat menyakitkan. Lin Chen tak kuasa menahan erangan kesakitan, seolah-olah berada di dalam oven pemanggang, hangus terbakar oleh suhu tinggi. Bukan hanya urat naganya, ia merasa seolah seluruh tubuhnya, bahkan wujud dan jiwanya, akan hangus dan retak. Baiklah. Lin Chen tahu bahwa Immortal Ling Tian telah secara diam-diam meningkatkan kekuatan api jantung naga, tetapi kepribadian Lin Chen memang seperti ini, tidak peduli seberapa banyak bahaya atau siksaan yang dideritanya, dia tidak akan pernah mudah menyerah. Hanya, Lin Chen melepaskan segalanya dan berkonsentrasi sepenuh hati pada mengalirkan ki naga mistik dan api emas Xuan Huang. Selama Immortal Ling Tian tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, Lin Chen yakin dia bisa menahannya. Proses penempaan 100 kali menghasilkan baja, itulah prinsipnya. Penempaan.
Siksaan yang menyakitkan itu seperti ditusuk 1000 pisau, tetapi Lin Chen tetap mengandalkan tekadnya yang kuat, dengan gigi bertahan dan pantang menyerah. Seiring meningkatnya kekuatan api jantung naga, ki naga mistik Lin Chen juga terus menggali potensinya di bawah rangsangan. Intensitas penempaan meningkat, dan urat naganya meregang dengan hebat. Di bawah rangsangan kekuatan eksternal yang dahsyat, daya tahannya justru diperkuat. Sungguh garis naga yang tangguh, dan potensi yang tersembunyi di dalam ki naga mistik juga jauh melebihi harapan orang tua ini. Immortal Ling Tian terkejut dalam hati, merasa bahwa garis naga Lin Chen hanya selangkah lagi menuju kesempurnaan. Dia merenung, demi iblis besi, dan karena dia adalah murid paviliun penjinak binatangku, orang tua ini akan memberinya sedikit keberuntungan. Tiba-tiba, mata tajam Immortal Ling Tian menyipit. Aura yang kuat dan mengagumkan, disertai gelombang kekuatan naga yang mengguncang jiwa, menghasilkan kekuatan aneh tak terlihat yang perlahan-lahan menyuntikkan diri ke dalam tubuh Lin Chen. Bang! Gelombang! Tubuh Lin Chen bergetar hebat. Dia merasakan aura yang kuat dan mendalam, yang tidak bisa dia lawan, dengan paksa menyerbu tubuhnya. Ki naga sejati. Lin Chen benar-benar tercengang. Dia telah menguasai esensi naga, jadi dia pasti tidak asing dengan ki naga sejati. Meskipun kemurniannya mungkin sedikit lebih rendah daripada ki naga mistik milik Lin Chen, itu masih dianggap sebagai ki naga sejati yang murni. Di bawah pengaruh ki naga sejati, api jantung naga sangat diperkuat hingga tingkat tertentu, mewujudkan kekuatan seekor naga. Seperti semburan guntur yang dahsyat, ia meraung-raung di dalam urat naga Lin Chen. Ekspresi Lin Chen menunjukkan kengerian. Meskipun dia menganggap kekuatan urat naganya cukup besar, dia tidak pernah menyangka kekuatannya akan mencapai tingkat yang luar biasa. Ketika ki naga sejati, yang menyatu dengan api jantung naga, meraung ke dalam tubuhnya, kekuatannya begitu dahsyat sehingga hampir menyebabkan seluruh tubuh tempur Lin Chen runtuh. Kekal. Lin Chen mulai meminta bantuan. Bukan karena takut, tetapi karena kekuatan ini telah melampaui kapasitasnya. Jika terus berlanjut, dia pasti akan meledak dan mati. Kesempatan itu langka, kau harus menghargainya. Gumam Immortal Ling Tian. Peluang. Ekspresi Lin Chen membeku, dan dia tiba-tiba mengerti. Murid ini mengerti. Lin Chen sangat gembira. Ki naga sejati. Bukankah Lin Chen sekarang memiliki tubuh naga sejati? Terutama karena urat naga Lin Chen saat ini belum sepenuhnya matang, dia awalnya berencana untuk mendapatkan pahala di ujian hutan belantara utara, memanfaatkan kesempatan untuk pembaptisan di kolam suci, dan lebih menyempurnakan urat naganya. Dan saat ini, bukankah ini kesempatan yang bagus? Langsung. Lin Chen dengan mantap menjaga pikirannya, menekan rasa sakit, menyingkirkan rasa takut di dalam hatinya, dan membangun kepercayaan diri yang kuat. Huff. Gelombang. Lin Chen mengeluarkan teriakan menggema, membangkitkan semangat bertarungnya, dan mendorong seluruh kondisinya hingga puncaknya. Api emas yang cemerlang berkobar dengan dahsyat, dan ki naga mistik terus dirangsang. Bersama dengan api emas Xuan Huang, mereka membentuk naga-naga panjang, menyerbu langsung ke dalam urat naga, terlibat dalam pertempuran sengit untuk supremasi dengan api jantung naga. Anak ini mudah diajari. Dewa Ling Tian memuji tanpa henti. Penyerapan dan pemurnian, penempaan. Energi naga mistik Lin Chen menguat dengan cepat, dan kekuatan api emas Xuan Huang juga meningkat. Seperti banjir yang meluap, disertai dengan raungan naga yang tak terlihat, mereka menghantam dan menyerap api jantung naga. Dan urat naga Lin Chen terus ditempa dengan intensitas tinggi, menguat selangkah demi selangkah. Baik saat berkontraksi, mengembang, atau mengempis, dengan setiap perubahan siklus, urat naga Lin Chen menerima penguatan yang luar biasa. Bahkan ki naga mistik dan api emas Xuan Huang milik Lin Chen pun dimurnikan, menjadi lebih murni dan lebih mendalam. Meskipun proses penempaan intensitas tinggi itu mendatangkan rasa sakit yang luar biasa, hal itu memberi Lin Chen perasaan gembira, perasaan ingin melampiaskan semuanya. Saluran naga Xuan memang luar biasa. Dewa Ling Tian bahkan menghela napas kagum, merasa rendah diri. Satu-satunya alasan Lin Chen belum cukup kuat sekarang adalah karena kesenjangan kultivasi terlalu besar. Dewa Ling Tian bahkan percaya bahwa jika Lin Chen dapat mencapai alam yang setara dengan miliknya, dia pasti bukanlah lawan yang sepadan bagi Lin Chen. Penyerapan dan pemurnian, penempaan, penguatan, perubahan kualitatif, sublimasi, baik itu urat naga Lin Chen, atau ki naga mistik dan api emas Xuan Huang miliknya, semuanya diperkuat secara luar biasa. Setelah sekian lama, gelombang. Meraung, meraung, gelombang. Semburan raungan naga bergema, disertai kilatan guntur. Tubuh naga Lin Chen meraung dan bergetar. Naga-naga panjang berwarna emas, seperti zat, mengelilingi tubuh Lin Chen, disertai dengan kekuatan naga yang dahsyat, menyapu lapisan demi lapisan. Di dalam urat naga itu bergulir, seolah dilapisi emas, berkilauan dengan cahaya kemasan. Dari segi ketangguhan, setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan ki naga mistik yang bergelombang juga menjadi lebih halus dan padat. Urat naga, urat spiritual naga Xuan, Ling Tian yang abadi, yang selalu agung, juga tampak agak bersemangat saat ini. Ya. Setelah menyerap ki naga sejati milik Immortal Ling Tian, di bawah tempaan api jantung naga, Lin Chen berhasil menempa urat naga sejati. Kekuatannya bahkan jauh lebih besar daripada tubuh pertempurannya sendiri. Perlahan-lahan, auranya menyatu, dan kekuatan naga yang dahsyat itu perlahan menghilang. Gelombang. Lin Chen menghembuskan napas seperti kabut, mengedarkan dan mengatur ki di dalam tubuhnya hingga benar-benar tenang.
Baru kemudian dia perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, pupil matanya berkilauan dengan cahaya keemasan, sangat tajam, terasa seperti sepasang mata naga hidup. Tatapannya bisa membunuh, dia disegani tanpa amarah. Dengan setiap gerakan, seluruh tubuhnya tampak memiliki kekuatan tak terbatas. Langsung, Lin Chen menenangkan diri, auranya kembali normal. Dia segera bangkit dan membungkuk hormat sebagai tanda terima kasih, Dewa, atas berkah keberuntungan ini. Bukan orang tua ini yang memberimu keberuntungan, melainkan apa yang pantas kau dapatkan berkat kemampuanmu sendiri. Ling Tian yang abadi tersenyum dan melanjutkan, baiklah, karena kau telah lulus ujian orang tua ini tentu saja tidak bisa mengingkari janjinya. Berikan mutiara mendalam dan pedang naga surgawi milikmu kepada orang tua ini. Dengan senang hati, Lin Chen menawarkan dengan hormat. Dewa Ling Tian menerima kedua harta itu dan berkata dengan serius, karena penerus keluarga Shen Jiang sangat menghargaimu, kau pasti juga memiliki bakat luar biasa dalam pemurnian artefak dan teknik pola arai. Ketika orang tua ini bertindak nanti, dia akan berusaha sesederhana mungkin. Kau tidak perlu memaksakan diri, cukup pahami sebanyak yang kau bisa. Dipahami. Lin Chen mengangguk sedikit, takut melewatkan detail sekecil apapun, dan memperhatikan dengan saksama, sepenuhnya fokus. Namun, ketika Immortal Ling Tian benar-benar bertindak, Lin Chen tetap sangat terkejut. Hosh, gelombang. Ling Tian yang abadi dengan cepat membentuk segel tangan, melakukannya sesuka hatinya, dalam satu gerakan yang lancar. Saat mutiara mendalam dan pedang naga surgawi menyatu, dia secara logis dan teratur, tepat dan bersih, menyerang dengan serangkaian tanda mendalam. Lin Chen tahu bahwa Immortal Ling Tian telah menurunkan tingkat kesulitannya, tekniknya terampil, tetapi jelas belum mencapai kondisi puncaknya. Namun, ini sudah membuat Lin Chen pusing, dan pikirannya sama sekali tidak mampu mengimbanginya. Sampai ketika mutiara agung sepenuhnya menyatu dengan pedang naga surgawi, dan catatan lengkap tanda agung dan pola susunan dimasukkan, Lin Chen masih menyaksikan dengan tercengang. Merasa sedikit kalah, iya, tanya Immortal Ling Tian sambil tersenyum. Mehaem, Lin Chen mengangguk berulang kali seperti anak ayam yang mematuk nasi. Tidak peduli di bidang manapun kamu berkecimpung, itu seperti kultivasi, ini tentang membuat kemajuan bertahap selangkah demi selangkah. Dewa Ling Tian berkata dengan sungguh-sungguh, jalanmu masih sangat panjang. Sekalipun bakatmu luar biasa, kamu tidak boleh mencari kesuksesan cepat dan hasil instan. Anak muda masih perlu melangkah selangkah demi selangkah, dengan mantap dan pasti, sehingga jalanmu dapat ditempuh dengan lebih mantap dan lebih jauh. Iya, terima kasih, Dewa, atas bimbinganmu. Suasana hati Lin Chen menjadi jauh lebih optimis. Tanpa ragu sedikit pun, Dewa Ling Tian menyerahkan pedang naga langit bertatakan mutiara agung dan berkata dengan serius, meskipun kekuatan mutiara agung sangat besar, itu juga telah sangat meningkatkan kekuatan pedang naga langit. Namun, mengingat situasimu saat ini, orang tua ini tidak menyarankanmu untuk terlalu bergantung pada benda-benda eksternal. Hanya ketika kamu mencapai tingkat kultivasi yang sesuai barulah itu akan bermanfaat bagimu. Iya, murid ini mengerti. Lin Chen memegang pedang naga surgawi dan dapat merasakan dengan jelas kekuatan naga yang tak tertandingi. Kekuatannya jelas telah mencapai tingkat senjata mendalam. Dengan satu tebasan, membelah gunung dan meretakan bumi akan menjadi mudah. Jalanmu berbeda dari orang biasa. Orang tua ini juga tidak berani terlalu ikut campur dalam arah perkembanganmu. Tetapi urat naga dan tubuh pertempuranmu pada dasarnya terhubung. Jika kau ingin menanggung kekuatan urat naga, kau juga membutuhkan fisik yang sesuai. Kata Immortal Ling Tian dengan sungguh-sungguh. Murid ini mengerti. Aku berterima kasih kepada Dewa Abadi. Murid ini pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha kerasmu. Lin Chen membungkuk dan memberi hormat. Mehaem, selamat tinggal. Orang tua ini sangat menantikan penampilanmu di masa depan. Immortal Ling Tian mengangguk sedikit dan menghilang begitu saja seperti asap yang berlalu, tanpa meninggalkan jejak auranya. Lin Chen menggenggam erat pedang naga surgawi, semangat bertarungnya melambung tinggi, dan tersenyum penuh semangat, ujian alam liar utara, aku akan membuatmu menunjukkan kemampuan sejatimu. Bab 573. Paviliun dalam, Aula Suci. Lin Chen datang sendirian dengan berjalan kaki. Hah, bukankah itu Lin Chen? Astaga, dia masih berani muncul. Kudengar dia membuat kehebohan besar di puncak spiritual, bahkan kakak senior Hao Long pun mengalami kekalahan, menyebabkan banyak masalah. Bahkan sekarang, kakak senior Lu Feng dan yang lainnya sedang mencari Lin Chen untuk membuat masalah. Di saat kritis ini, dia masih berani bersikap angkuh. Kurasa orang ini tidak akan merasa nyaman kecuali jika dia membuat masalah. Lin Chen sudah muncul, cepat laporkan. Mungkin para kakak senior di Dewan Spiritual akan memberikan hadiah yang besar. Orang-orang yang lewat berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Lin Chen sudah lama terbiasa dengan hal itu, mengabaikannya, dan langsung menuju ke Aula Suci, mencari ruang gravitasi. Itu benar. Meskipun masih ada beberapa hari tersisa, Lin Chen tidak ingin menyia-nyiakannya. Lagi pula, Immortal Ling Tian benar, urat naga membutuhkan fisik dan kultivasi yang kuat untuk menanggungnya, jadi Lin Chen ingin menembus alam tubuh dan kultivasi lagi dalam 3 hari ini. Ruang gravitasi di Aula Suci memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada ruang gravitasi di berbagai aula lainnya, mencapai hingga 1000 kali gravitasi. Hal ini akan memberikan efek percepatan yang signifikan pada pelatihan alam tubuh Lin Chen.
Hah? Apakah Lin Chen akan pergi ke ruang gravitasi? Lin Chen benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan satu hari pun. Prestasi yang diraihnya saat ini tidak terlepas dari kultivasinya yang tekun. Semangat ini sebanding dengan kakak senior Lu Yan, yang dikenal sebagai fanatik bela diri. Apa gunanya jika bakatnya kuat dan kekuatannya hebat? Dia tidak punya koneksi dan benar-benar terisolasi di paviliun dalam. Semua orang menunjuk dan berbisik. Bukan karena mereka tidak ingin mendekati Lin Chen, tetapi karena Lin Chen telah menyinggung terlalu banyak orang. Mendekati Lin Chen pasti akan mendatangkan masalah. 100 kali, 200 kali, 300 kali. Gumam Lin Chen pada dirinya sendiri sambil berjalan di luar deretan ruang gravitasi. Menurutmu, tingkat kesulitan ruang gravitasi seperti apa yang akan dipilih Lin Chen? Kudengar teknik tubuh Lin Chen tak tertandingi. Bahkan kakak senior Lu Yan, yang sebelumnya dikenal sebagai nomor satu dalam teknik tubuh, menderita kekalahan telak di tangan Lin Chen. Dan rekor tertinggi kakak senior Lu Yan adalah menantang gravitasi hingga 600 kali lipat dan bertahan di dalamnya selama 3 jam penuh. Menurutku, Lin Chen seharusnya memilih ruang gravitasi di atas 600 kali lipat. Bukankah itu akan memecahkan rekor kakak senior Lu Yan? Ini bukan hal yang tak terduga. Jujur saja, orang ini benar-benar aneh di antara orang-orang aneh. Tapi dia sangat kuat secara tidak logis, dan itu membuat frustrasi. Inilah yang mereka maksud dengan, membandingkan orang membuatmu marah. Semua orang menggelengkan kepala, menghela napas penuh rasa kasihan pada diri sendiri. Akhirnya, tatapan Lin Chen tertuju pada beberapa ruang gravitasi terakhir yang masih tenang. Dia tersenyum gembira dan berkata, "Hehe, dengan kekuatan tubuh pertempuranku saat ini, kurasa hanya ruang gravitasi 1000 kali lipat yang bisa memuaskanku, kan? Sudah kita bicara." Tanpa ragu-ragu, Lin Chen langsung menanamkan batu spiritual dan mengaktifkan ruang gravitasi 1000 kali. Ruang gravitasi itu. Astaga, itu adalah ruang gravitasi 1000 kali lipat. Semua orang bilang Lin Chen itu orang gila. Dia benar-benar orang gila yang gegabah. Terlalu kejam. Jika itu aku, begitu aku memasuki ruang gravitasi 1000 kali lipat, aku akan langsung hancur menjadi bubur daging. Semua orang sangat ketakutan, berkeringat deras. Benarkah, si monster Lin Chen itu muncul? Benar sekali, dia ada di aula suci paviliun dalam. Kudengar dia sedang menantang ruang gravitasi 1000 kali lipat secara langsung. Bajingan itu akhirnya menunjukkan wajahnya. Aku harus membalas dendam. Setelah menerima kabar ini, Lu Feng dan yang lainnya segera bergegas ke aula suci. Ruang gravitasi 1000 kali lipat. Ruangan itu benar-benar kosong. Ketika Lin Chen memasuki ruang gravitasi 1000 kali lipat, gravitasi yang mengerikan menghantamnya. Bunyi gemerisik, gelombang. Otot dan tulang bergetar, darah dan ki mengeras. Rasanya benar-benar ada, aku sudah mulai bersemangat. Lin Chen sangat gembira. Di bawah ruang gravitasi 1000 kali lipat, kultivasinya dibatasi, dan Lin Chen hanya bisa berjalan perlahan karena beban yang berat. Dengan cara ini, latihan fisiknya akan lebih efektif. Baiklah, masih banyak waktu, jadi mari kita mulai dari yang paling sederhana. Lin Chen menyesuaikan posisinya dan mulai berlari kecil di ruang gravitasi 1000 kali lipat. Jika seseorang melihat ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena menurut logika normal, dibutuhkan waktu lama untuk beradaptasi saat memasuki ruang dengan gravitasi tinggi untuk pertama kalinya. Terutama karena banyak orang tidak tahan dan langsung menyerah. Saat ini, menanggung beban 1000 kali lipat, ketika Lin Chen mulai berlari, dia merasa seluruh ototnya seperti bergetar, darah dan ki-nya mendidih, dan napasnya menjadi cepat. Bagi orang biasa, stamina akan terkuras lebih cepat, tetapi Lin Chen adalah pengecualian. Sebaliknya, semakin banyak dia berlari, semakin berenergi dia, dan dia berlari semakin cepat, dengan laju pernapasannya perlahan menurun. Setelah menyelesaikan 100 putaran penuh, Lin Chen sudah bisa berlari seperti orang normal. Pada saat yang sama, di bawah beban 1000 kali lipat, bergerak ke sana kemari memiliki efek penempaan yang sangat kuat pada Lin Chen. Setiap kali dia beradaptasi ke suatu tahap, fisik Lin Chen akan menerima penguatan pada tingkat tertentu. Hehe, sensasinya sudah terasa. Lin Chen sangat gembira. Dia mempercepat langkahnya dan mulai berlari kencang. Kecepatan larinya meningkat di setiap putaran. Tentu saja, sekuat apapun fisik seseorang, konsumsi staminanya selalu terbatas. Dan selain membatasi kultivasi, ruang gravitasi tidak membatasi penggunaan pil obat. Oleh karena itu, untuk setiap tahap penempaan tubuh pertempuran, Lin Chen akan mengambil inti dalam Ling Kui untuk mengisi kembali darah dan ki serta meningkatkan stamina. Dengan demikian, di bawah tekanan beban ribuan kali lipat dan konsumsi inti dalam Ling Kui, tubuh pertempuran Lin Chen terus menguat, dan sel-selnya menjadi sangat aktif. Selama dia terus berlatih, Lin Chen yakin dia bisa menembus ke tahap ke-7 alam tubuh bentuk berlian. Dan Lin Chen memiliki sejumlah besar inti dalam Ling Kui, jadi dia sama sekali tidak takut kehabisan stamina. Dia berlari semakin kencang, kekuatan seluruh tubuhnya melonjak. Putaran demi putaran. Kecepatan Lin Chen semakin meningkat, dan fisik serta kekuatannya juga terus bertambah. Bahkan di bawah beban 1000 kali lipat, dia bisa bergerak secepat terbang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Di luar ruang gravitasi 1000 kali lipat, tempat itu sudah penuh sesak. Di barisan terdepan ada 4 orang, termasuk Lu Feng, yang sebelumnya telah menderita kerugian besar di tangan Lin Chen.
Sudah berapa lama pria bernama Lin Chen itu di dalam? Lu Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sekitar 3 jam, jawab seorang murid pavilion dalam. 3 jam, Lu Feng juga terkejut. Lin Chen ini benar-benar monster. Bahkan Luyan, penggemar bela diri yang dikenal sebagai nomor 1 dalam teknik tubuh, hanya mampu bertahan selama 3 jam di ruang gravitasi 600 kali lipat. Tapi Lin Chen berada di ruang gravitasi 1000 kali lipat. Ini menakutkan, kata Lutian dengan terkejut. Kekuatan ruang gravitasi bergantung pada kultivasi seseorang. Dari segi kultivasi, Lin Chen jauh lebih rendah daripada Luyan. Namun, mampu bertahan begitu lama di ruang gravitasi 1000 kali lipat itu cukup hebat, kata Du Guliuyun dengan suara berat. Bagaimanapun juga, fisik orang ini memang sangat tangguh. Jika kita benar-benar harus berhadapan dengannya nanti, kita sama sekali tidak boleh meremehkannya. Kata Mao Nyao dengan ekspresi serius. Bajingan itu hanya bisa pamer di gua spiritualnya. Di luar gua spiritual, dia hanyalah buah kesemek yang lembek, kuat di luar tetapi lemah di dalam. Dengan kekuatanku, menghadapinya sudah lebih dari cukup, kata Lu Feng dengan garang. Makhluk hina ini telah menghancurkan gua spiritual kita dan membuat kita benar-benar kehilangan muka. Jarang sekali dia berani muncul hari ini, kita harus membalas dendam padanya. Kata Lutian sambil menggertakkan giginya karena benci. Benar sekali, saat dia keluar dari ruang gravitasi 1000 kali lipat, dia pasti akan kelelahan. Dan anak itu punya kepribadian yang kuat dan sangat mudah diprovokasi. Jika kita memaksanya bertarung saat itu, kita pasti bisa mengalahkannya. Kata Du Guliuyun dengan wajah muram, sangat membenci Lin Chen. Sepertinya kemarahan para kakak senior ini cukup besar. Bukankah begitu? Kudengar kakak senior Lu Feng dan yang lainnya tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi bahkan gua spiritual mereka hancur. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Lin Chen lolos begitu saja? Lin Chen ini benar-benar tidak tahu bagaimana caranya bersabar. Hanya tersisa 3 hari lagi sampai ujian alam liar utara, dan dia bahkan tidak memiliki kesabaran sebanyak ini. Kurasa dia sengaja datang untuk membuat masalah. Semua orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Desas-desus tentang puncak spiritual sudah tersebar luas. 3 jam penuh berlalu sambil menunggu. Di dalam ruang gravitasi 1000 kali lipat itu, masih tidak ada pergerakan. Ini agak menakutkan, seseorang benar-benar bisa bertahan di ruang gravitasi 1000 kali lipat selama 6 jam. Lebih dari setengah hari telah berlalu, dan Lin Chen masih belum keluar. Ini benar-benar membuat kami lelah, menunggu itu menjengkelkan. Benarkan, hanya menunggu seperti ini sungguh menyedihkan, dan membuang waktu kultivasi kita. Tapi aku juga tidak mau melewatkan pertunjukan bagus ini, sungguh membingungkan. Semua orang diliputi ketidaksabaran, dan Lu Feng serta yang lainnya bahkan lebih tidak sabar, cemas dan marah. Meskipun ruang gravitasi tidak melarang pertarungan bela diri, ini adalah ruang gravitasi 1000 kali. Jika Lu Feng dan yang lainnya menerobos masuk dengan gegabah, itu pasti akan berujung pada kematian. Apa yang harus kita lakukan? Hanya terus menunggu seperti ini. Bersabarlah, sekuat apapun anak ini, staminanya selalu terbatas. Benar sekali, semakin lama dia berada di dalam, semakin menguntungkan bagi kita. Lu Feng dan yang lainnya berbicara dengan tenang, dan mereka cukup sabar, menunggu tanpa bergerak. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Setiap jam, mereka mengira Lin Chen akan keluar, tetapi setiap kali selalu mengecewakan. Semua orang menatap pintu ruang gravitasi, mata mereka hampir merah. Beberapa bahkan memiliki mata bengkak seperti panda, namun tetap tidak ada pergerakan. Hal ini berlanjut hingga hari berikutnya. Semua orang sudah terpukau. Seseorang benar-benar telah berlatih di ruang gravitasi 1000 kali selama seharian penuh. Ini benar-benar menghancurkan semua catatan sejarah pavilion penjinakan hewan buas dan hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sungguh monster. Orang ini masih belum muncul, semangat kami hampir padam. Lupakan saja, kita sudah menunggu seharian penuh, 1 hari lagi tidak akan masalah. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela napas. Itu kesalahan mereka sendiri karena terlalu penasaran. Akhirnya, bas, gelombang-gelombang. Pintu formasi terbuka. Mereka yang awalnya lesu seketika menjadi bersemangat, mata mereka berbinar, dan semangat mereka bangkit. Dia sudah datang. Lu Feng dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Mereka telah berjaga sepanjang hari, dan kesabaran mereka benar-benar telah habis. Seharusnya, setelah seharian berusaha, sekuat apapun fisik Lin Chen, dia pasti akan kelelahan, bukan? Tiba-tiba, sesosok tegak, diiringi suara langkah kaki yang berirama, perlahan mendekat. Sampai ketika wajah tegas muncul di hadapan semua orang, mata semua orang melebar karena terkejut. Mereka menatap Lin Chen dengan ngeri, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kulit wajah yang merona, temperamen yang luar biasa, pembawaan yang anggun, sama sekali tidak terluka, bersih, dan penuh semangat. Apakah ini tampak seperti seseorang yang baru saja keluar dari ruang gravitasi 1000 kali lipat? Mungkinkah Lin Chen hanya tidur nyenyak di ruang gravitasi 1000 kali lipat? Lutian dan yang lainnya saling memandang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan dan membalikkan pemikiran logis mereka. Ini, bagaimana mungkin? Mulut Lu Feng berkedut. Melihat orang di hadapannya dengan temperamen luar biasa dan aura yang bahkan lebih misterius, dia tiba-tiba merasa sedikit cemas. Bab 574.
Begitu Lin Chen keluar, dia terkejut. Dia hanya datang ke ruang gravitasi untuk berlatih, jadi mengapa tiba-tiba begitu banyak orang yang memperhatikan? Selain itu, mata mereka merah, dan beberapa bahkan memiliki lingkaran hitam di bawah mata. Mungkinkah dia telah berlatih di ruang gravitasi 1000 kali untuk waktu yang sangat lama? Lin Chen, kakak senior Lu Feng dan yang lainnya melangkah maju, mata mereka merah padam, seolah menyimpan kebencian yang mendalam. Oh, beberapa kakak senior juga ada di sini, sungguh kebetulan. Lin Chen mengerutkan kening. Sungguh kebetulan, jarang sekali kau berani menunjukkan wajahmu. Sudah waktunya untuk membalas dendam atas kejadian kemarin, bukan? Kata kakak senior Lu Feng dengan marah. Skor berapa? Jangan pura-pura bodoh. Kau menghancurkan gua spiritual kami dan menyergap kami. Jangan berpikir kau bisa pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan. Seru Lutian dengan marah. Jika mereka tidak berada di aula suci, mereka tidak akan mampu menahan diri untuk tidak bergerak. Pemenang mengambil semuanya, bukankah ini salahmu sendiri? Lin Chen mencibir. Lin Chen, jangan terlalu sombong. Ini bukan gua spiritualmu lagi. Dugu Liuyun menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Ini bukan gua spiritual, jadi berani-beraninya kau bergerak di aula suci. Balas Lin Chen. Dugu Liuyun dan yang lainnya saling bertukar pandang. Melakukan tindakan di aula suci adalah pelanggaran serius. Kau tidak berani, kan? Kalau kau tidak berani, berhentilah mengoceh. Kata Lin Chen dengan nada meremehkan, silakan minggir, kakak-kakak senior. Aku harus segera kembali ke tempat kultivasiku yang terpencil. Jika ada di antara kalian yang ingin berkunjung, silakan datang kapan saja. Mengunjungi. Bahkan si Mahaolong yang menderita kerugian besar, siapa yang berani jatuh ke dalam perangkap itu lagi? Lin Chen, kakak senior Lu Feng berkata dingin, jika kau seorang pria, berdueloh denganku dengan layak, tanpa mempedulikan hidup atau mati. Duel, betapa naifnya kau, kakak senior. Apa kau benar-benar berpikir ini hanya permainan anak-anak? Duel. Ejek Lin Chen. Bajingan, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Katakan saja kalau kau berani. Kakak senior Lu Feng sangat marah. Aku tidak mau. Kamu tidak mau atau kamu tidak berani? Tidak tertarik. Jika kamu tidak berani, kamu adalah seorang cucu. Nada bicara kakak senior Lu Feng terdengar angkuh dan agresif. Seseorang butuh wajah, pohon butuh kulit kayu. Kakak senior, jika aku jadi kau, aku akan menggali lubang di tanah dan merangkak masuk ke dalamnya untuk menghindari memperlihatkan wajahku dan mempermalukan diri sendiri. Lin Chen berkata dengan tatapan menghina. Kakak senior Lu Feng hampir meledak karena marah, dan berkata dengan geram, aku memiliki 5 batu spiritual tingkat atas, 50 batu spiritual tingkat atas, 100 batu spiritual tingkat menengah, dan beberapa ratus batu spiritual tingkat rendah. Asalkan kau bisa mengalahkanku, semuanya akan menjadi milikmu. Oh, aku tidak menyangka kakak senior sekaya itu. Bagaimana denganku? Akulah yang paling mudah tergoda. Lin Chen tersenyum main-main. Jangan banyak omong kosong. Katakan saja kalau kau berani menerima. Teriak kakak senior Lu Feng. Bagaimana jika aku kalah? Balas Lin Chen. Seperti yang kukatakan, ini pertarungan hidup dan mati. Jika kau kalah, kau tentu saja harus meninggalkan kehidupan anjingmu. Kata kakak senior Lu Feng dingin. Hidupku sangat berharga, dan lagi pula, sebagai kakak senior, kau memaksaku untuk menantangmu seperti ini, bukankah itu jelas-jelas menindas yang lemah? Lin Chen tersenyum tipis. Dan milikku juga, aku punya 3 batu spiritual kelas atas. Saya punya 2. Aku punya 1, tapi aku juga punya 100 batu spiritual tingkat atas. Apakah taruhan ini cukup besar? Lutian dan yang lainnya mengulangi perkataan itu satu demi satu. Masih belum cukup, Lin Chen menggelengkan kepalanya. Karena kakak senior Lu Feng dan yang lainnya sangat ingin berurusan dengannya, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras lebih banyak lagi? Kau benar-benar serakah, kata kakak senior Lu Feng dengan marah. Kebetulan, aku masih punya kristal spiritual tingkat 4, yang akan kugunakan juga sebagai taruhan. Apakah itu cukup untuk memuaskan nafsu makanmu sekarang? Hampir tidak, Lin Chen mengangguk sedikit. Kalau begitu, kau menerimanya? Tanya kakak senior Lu Feng dingin. Aku bisa menerima, tapi aku baru saja keluar dari ruang gravitasi dan kekuatan fisikku masih kurang. Bukankah itu agak tidak adil bagiku? Lin Chen berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kalau kita bertarung besok saja? Lebih baik hari ini daripada hari lain. Ini hari ini, kau tidak bisa pergi. Wajah kakak senior Lu Feng tampak sinis. Dia berpikir bahwa kekuatan fisik Lin Chen tidak mencukupi, yang akan menguntungkannya, itulah sebabnya dia berani memaksa Lin Chen untuk menerima tantangan tersebut. Itu tidak bisa diterima. Ini kebebasanku, aku berhak menolak sepenuhnya. Kata Lin Chen. Terlalu penuh kebencian. Ini jelas pemerasan. Pemerasan, dia harus masih hidup untuk menerimanya. Kakak senior Lu Feng dan yang lainnya sangat kesal. Hati Lutian mengeras, dan dia memperlihatkan sebuah kotak harta karun dengan ekspresi sedih, berkata, Lin Chen. Jika itu masih belum cukup untuk memuaskanmu, aku punya inti naga di sini. Dan bukankah kau memelihara binatang roh? Jika ia menyerap inti naga ini, bahkan jika ia tidak dapat maju, ia dapat sangat meningkatkan asal-usul binatangnya. Inti terdalam naga. Ini benar-benar sebuah harta karun. Kakak senior Lu Feng dan yang lainnya cukup murah hati dalam menangani Lin Chen.
Semua orang menghela napas berulang kali. Lin Chen tahu bahwa inti dalam naga itu luar biasa, dan dia tersenyum main-main, hehe, kakak senior sangat murah hati, apakah kalian benar-benar ingin aku mati seperti ini? Kau tak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan anaknya. Hanya saja, apakah kau, mangsa ini, bersedia menjadi umpan? Kakak senior Lu Feng tersenyum dingin, berbicara terus terang. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Akulah yang paling mudah tergoda. Lin Chen tersenyum tipis. Bagus sekali, tapi mari kita nyatakan sebelumnya, terlepas dari hidup atau mati. Kata kakak senior Lu Feng dengan wajah muram. Hidup ini tidak berharga, aku akan mengambil risiko ini. Lin Chen tersenyum. Melihat Lin Chen tersenyum dan tidak menunjukkan rasa takut dari awal hingga akhir, kakak senior Lu Feng dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Terutama karena mereka telah sangat menderita di tangan Lin Chen, ada bayangan yang menghantui pikiran mereka. Kakak senior Lu Feng tak kuasa menambahkan, selain itu, selama proses bela diri, selain binatang perangmu sendiri, kamu tidak diperbolehkan menggunakan harta sihir apapun. Tentu saja, saya selalu terbuka dan jujur. Lin Chen mengangguk. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Bukan karena aku percaya diri, tetapi karena para kakak senior telah mendorongku sampai ke titik ini. Jika aku mundur sekarang, aku tidak akan menjadi seorang pria. Setidaknya kau mengerti bahwa kau seorang pria. Lalu, kakak senior mana yang mau memberi saya petunjuk sekarang? Jangan bilang kami punya banyak orang dan kekuatan yang besar. Untuk menghadapimu, aku sendiri sudah cukup. Kakak senior Lu Feng berkata dingin, dengan penuh percaya diri. Ia melambaikan lengan bajunya dan berkata, percuma saja bicara, sampai jumpa di panggung hidup dan mati. Tahap hidup dan mati. Setiap sekte pasti memilikinya. Ketika konflik antara dua pihak meningkat, atau ketika ada kebencian mendalam yang tidak dapat diselesaikan, mereka akan pergi ke tahap hidup dan mati untuk menyelesaikan dendam. Pada dasarnya, sebagai sesama murid, mereka umumnya cukup harmonis. Lagi pula, kultivasi bukanlah hal yang mudah, dan kecuali ada kebencian yang mendalam, mereka umumnya tidak akan pergi ke tahap hidup dan mati untuk berduel. Selain itu, selama salah satu pihak menolak, pertarungan hidup dan mati tidak akan terjadi. Tetapi begitu mereka memasuki tahap hidup dan mati, terlepas dari identitas atau status mereka, tidak seorang pun diizinkan untuk ikut campur. Ada kabar gembira lagi, ku dengar Lin Chen muncul. Pria ini benar-benar gelisah, dia sudah membuat banyak musuh, dan dia masih berani muncul. Dia tidak hanya muncul, ku dengar dia juga berkompetisi dengan kakak senior Lu Feng dan akan menuju ke tahap hidup dan mati. Panggung hidup dan mati telah lama sunyi, aku tidak menyangka akan dibuka kembali karena Lin Chen. Apa yang masih kau bicarakan? Pertarungan hidup dan mati sangat langka, tidak akan ada kesempatan lain jika kau melewatkannya, cepatlah datang dan dapatkan tempat yang bagus. Dalam sekejap, seluruh paviliun dalam kembali gempar. Semua murid paviliun dalam, dan bahkan murid dewan spiritual di puncak spiritual, bergegas datang setelah mendengar berita tersebut. Sebuah gua spiritual tertentu. Sima Tianqi sedang bermeditasi menyendiri ketika tiba-tiba terdengar tawa yang membuatnya merasa jijik, Kiki kecilku sayang, apakah boleh mengganggumu? Ini tidak nyaman. Pergi sana. Jangan ganggu aku, teriak Sima Tianqi. Baiklah kalau begitu, tapi aku baru saja mendengar kabar tentang Lin Chen. Karena kau tidak tertarik, lupakan saja, kata Dugu Tianlang dengan penuh minat sambil tersenyum. Bas, gelombang. Pintu masuk gua terbuka, dan Sima Tianqi melesat keluar, segera bertanya, ada apa lagi dengan orang itu? Ah gelombang kau benar-benar sangat peduli pada anak ini. Dugu Tianlang menghela napas. Kurangi omong kosong, masalah apa lagi yang telah dia timbulkan? Tanya Sima Tianqi dengan marah. Beberapa hari yang lalu di puncak spiritual, bukankah Lin Chen membuat kehebohan? Kudengar dia muncul hari ini, dan kakak senior Lu Feng dan yang lainnya pergi untuk membalas dendam. Kudengar mereka sekarang menuju ke tahap hidup dan mati, jawab Dugu Tianlang. Tahapan hidup dan mati. Wajah cantik Sima Tianqi berubah kaget, dan dia berkata dengan kesal, dia benar-benar gila. Setelah berbicara, Sima Tianqi bergegas menuju tahap hidup dan mati tanpa berhenti. Hehe, dan kau bilang kau tidak peduli pada Lin Chen. Dugu Tianlang tersenyum tipis, wajahnya muram, dipenuhi kebencian yang mendalam, Lin Chen. Kami tidak menyimpan dendam, Tuan Muda tidak ingin mempersulitmu. Tapi kau malah membuat wanita yang dicintai Tuan Muda begitu menyukaimu. Apapun cara yang kugunakan, Tuan Muda harus mengambil nyawamu. Saat ini juga, tahap hidup dan mati. Tempat itu hampir sepi, bahkan ada beberapa gulma yang tumbuh di sana. Namun kini, di luar panggung hidup dan mati, orang-orang sudah berkumpul, membuat suasana menjadi sangat meriah. Lin Chen ini terlalu garang. Dia baru saja memasuki papan spiritual belum lama ini, dan dia berani menantang kakak senior Lu Feng, yang berada di peringkat ke-10 di papan spiritual. Kultivasi kakak senior Lu Feng telah mencapai puncak prajurit spiritual 5 revolusi. Dia menderita kerugian besar di tangan Lin Chen sebelumnya, dan kudengar itu karena ada formasi kuat di gua spiritual Lin Chen. Benar sekali, sekuat apapun kekuatan Lin Chen, dari segi tingkatan, kakak senior Lu Feng dapat dengan mudah mengalahkan Lin Chen. Lin Chen benar-benar mengira dirinya berada di gua spiritualnya. Tanpa kepercayaan diri itu, modal apa yang dia miliki untuk melawan kakak senior Lu Feng?
Begitu kau memasuki tahap hidup dan mati, tidak ada lagi penghargaan terhadap sesama murid, hanya kematian. Tindakan Lin Chen jelas-jelas mencari kematiannya sendiri. Orang ini terlalu arogan, bertingkah seolah dia tak terkalahkan. Sesuatu yang kokoh mudah patah. Aku sudah lama menduga bahwa seseorang dengan kepribadian sekuat itu akan mengalami kerugian besar cepat atau lambat. Semua orang berkomentar, merasa kasihan pada Lin Chen. Saudara Lu Feng, semua harta kita bergantung padamu, kau harus kuat. Dan inti naga dalam diriku, aku masih menunggu untuk menggunakannya untuk mengembangkan binatang perangku, kau tidak boleh mengecewakanku. Saudara-saudara sepenuhnya mendukungmu, kamu harus membantu kami mengatasi bau mulut ini. Lu Tian dan yang lainnya berbicara bergantian. Bukan karena mereka tidak cukup mempercayai kekuatan kakak senior Lu Feng, tetapi karena mereka benar-benar merasa terancam oleh Lin Chen. Kenapa kau gugup? Aku mempertaruhkan nyawaku. Kakak senior Lu Feng memutar matanya dan berkata dengan percaya diri, di gua spiritualnya, aku memang tak berdaya. Tapi di panggung hidup dan mati, aku jamin aku akan mengambil nyawa anjingnya. Setelah berbicara, kakak senior Lu Feng dengan marah naik ke panggung hidup dan mati dan berteriak dengan angkuh, di mana Lin Chen? Naiklah ke sini segera dan terima kematianmu. Hehe, kita semua sesama murid, apakah perlu terburu-buru mengambil nyawaku? Tawa tenang terdengar, Lin Chen berjalan santai, seolah memasuki halaman rumahnya sendiri, tampak rileks dan tidak khawatir. Dalam sekejap, semua mata tertuju padanya. Bab 575. Tokoh utamanya ada di sini. Sangat mengasyikkan, apa yang terjadi di puncak spiritual hari itu hanyalah rumor, belum terkonfirmasi, tetapi sekarang akhirnya aku bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Selama waktu ini, kultivasi Lin Chen telah berkembang pesat. Diperkirakan dia sudah memiliki kultivasi alam bela diri roh 3 revolusi, namun kekuatan tempurnya tidak kalah dengan alam bela diri roh 4 revolusi. Bahkan kakak senior Simatu dikalahkan oleh Lin Chen. Dia pasti memiliki kekuatan untuk melawan kakak senior Lu Feng. Punya kekuatan untuk bertarung. Ini adalah tahap hidup dan mati. Begitu Anda berada di tahap ini adalah pertarungan sampai mati. Bahkan orang terkuat pun tidak bisa menghindari kerugian selamanya. Lin Chen cepat atau lambat akan hancur karena kesombongannya sendiri. Memang benar, lagi pula, kakak senior Lu Feng telah mencapai puncak kultivasi alam bela diri roh 5 revolusi dan tak tergoyahkan di peringkat 10 besar papan spiritual. Terlebih lagi, kali ini kakak senior Lu Feng dan yang lainnya mempertaruhkan begitu banyak, mereka pasti memiliki kepercayaan diri yang besar. Kerumunan itu bergemuruh, berdiskusi dengan penuh semangat, tatapan mereka tertuju pada Lin Chen. Adapun Lin Chen, ekspresinya acuh tak acuh, seolah sedang menikmati angin. Rambut hitam legamnya berkibar, sikapnya elegan dan luar biasa, dan auranya tampak biasa saja. Dia berjalan perlahan dan tanpa terburu-buru. Berpura-puralah, teruslah berpura-pura, sebentar lagi kau bahkan tak akan punya waktu untuk memohon ampun. Kata Lu Feng penuh kebencian, matanya dipenuhi niat membunuh. Melihat ini, saat ia hendak mencapai tahap hidup dan mati, sesosok anggun melintas, menghalangi jalan Lin Chen. Lin Chen, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Tanya Sima Tianqi dengan marah. Lin Chen terkejut. Meskipun Sima Tianqi selalu menghentikannya, dia bisa merasakan bahwa Sima Tianqi benar-benar mengkhawatirkannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, aku sangat menyadari tindakanku, dan aku akan bertanggung jawab atasnya. Bertanggung jawab, apa kau tahu tempat seperti apa ini? Ini adalah tahap hidup dan mati. Jika kau mengambil langkah ini, itu akan menjadi situasi bertarung sampai mati. Bahkan jika ketua pavilion dan yang lainnya sangat menghargaimu, mereka tidak akan bisa membantumu. Kata Sima Tianqi dengan nada kesal. Ada desas-desus bahwa kakak senior Tianqi dan Lin Chen memiliki hubungan yang ambigu. Jika dilihat sekarang, memang luar biasa. Ini benar-benar menjengkelkan. Bakat Lin Chen memang luar biasa, tetapi di luar dugaan, keberuntungannya dengan wanita juga berlimpah. Bahkan Dewi yang kita puja pun begitu peduli pada Lin Chen. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bahkan kakak senior Tianlang, seorang talenta muda yang luar biasa, yang telah mengejar kakak senior Tianqi selama bertahun-tahun, belum juga berhasil memikat hatinya. Betapa menariknya Lin Chen ini. Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak wanita cantik bak Dewi tergila-gila padanya. Semua orang sangat iri, dan merasa sangat tidak seimbang secara psikologis. Sima Tianqi memang wanita tercantik setingkat Dewi di pavilion penjinakan hewan buas. Bahkan Lu Feng dan yang lainnya mengagumi Dewi itu dalam hati mereka. Melihat Sima Tianqi begitu peduli pada Lin Chen membuat mereka semakin kesal. Ia berkata dengan suara berat, kakak Tianqi. Yang paling dihargai pria adalah janji dan harga diri. Lin Chen telah menerima tantangan, jadi tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Menantang, apa kau tidak punya rasa malu? Kau adalah murid elit di peringkat 10 besar Dewan Spiritual, namun kau menindas yang lemah dan memaksa adik junior yang baru bergabung kurang dari setengah tahun lalu untuk masuk ke panggung hidup dan mati. Tidakkah kau merasa seperti menghina dirimu sendiri? Sima Tianqi mencemooh. Aku tidak memaksanya, itu hanya keserakahannya yang bekerja, tidak mampu menahan godaan. Lu Feng mendengus pelan. Sungguh tidak tahu malu. Sima Tianqi mendengus dingin dan berkata kepada Lin Chen, Lin Chen. Ujian alam liar utara akan berlangsung 2 hari lagi, jangan membuat masalah lagi. Lagi pula, kau adalah adik junior.
Selama kau belum melangkah ke tahap hidup dan mati, kau masih bisa menolak tanpa syarat. Terima kasih, kakak senior, atas perhatianmu. Namun, baik sekarang maupun selama ujian hutan belantara utara, selama mereka ingin berurusan denganku, mereka akan mencoba segala cara. Karena cepat atau lambat aku harus menghadapinya, mengapa menunggu sampai nanti? Lin Chen terkekeh, hehe, lagi pula, aku adalah orang yang tidak suka masalah. Karena ada permusuhan di antara kita, mari kita selesaikan secepat mungkin. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Kau benar-benar tidak masuk akal, kata Sima Tianqi dengan kesal. Kiki kecil, Lin Chen ini selalu arogan dan sombong, meremehkan orang lain dan tidak tahu niat baik. Dia sama sekali tidak peduli padamu, jadi mengapa repot-repot membuatmu kesal? Dugu Tianlang berjalan mendekat sambil tersenyum. Apa hubungannya denganmu? Sima Tianqi berkata dengan ekspresi jijik, suaranya dingin, jangan kira aku tidak tahu. Paviliun dalam memiliki orang-orang sombong sepertimu yang tidak menginginkan kebaikan orang lain dan diam-diam merencanakan cara-cara licik dan tercela untuk mencelakai orang lain. Ini benar-benar tidak adil. Aku tidak melakukan apapun, kata Dugu Tianlang dengan ekspresi merasa diperlakukan tidak adil. Tahukah kau mengapa aku sangat tidak menyukaimu? Wajahmu yang licik dan menjijikkan saat ini membuatku merasa sangat jijik. Balas Sima Tianqi tanpa basa-basi. Tianqi, untuk Lin Chen yang bau. Kau berbalik melawanku seperti ini. Wajah Dugu Tianlang menjadi gelap. Dia menatap dingin Lin Chen dan berkata, kau Lin Chen, kan? Lebih baik kau jangan hidup. Kalau tidak, Tuan Muda akan melampiaskan amarahnya padamu. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati sebelum kau. Kata Lin Chen acuh tak acuh. Jika dia tahu Dugu Tianlang memiliki wajah seperti ini sebelumnya, seharusnya dia tidak membiarkannya kembali hidup-hidup dari lembah iblis jatuh untuk mencelakai orang lain. Lu Feng tak tahan lagi. Dia meraung, Lin Chen. Dasar sampah. Kalau kau mau berkelahi, naiklah ke sini sekarang juga. Jangan jadi pelin-pelan. Lin Chen, mereka sengaja memprovokasi kamu, tidak bisakah kamu sedikit bersabar? Bujukan Sima Tianqi sia-sia. Beberapa orang dan beberapa hal tidak bisa ditoleransi. Kata Lin Chen dengan tenang, jangan khawatir, jika aku tidak memiliki keyakinan mutlak, aku tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Percayalah padaku. Kau, Sima Tianqi ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela napas pelan, baiklah, aku tahu aku tidak bisa membujukmu, tapi ini adalah tahap hidup dan mati. Ini pertarungan sampai mati, jadi kau harus mengerahkan seluruh kemampuanmu. Aku akan melakukannya. Lin Chen melangkah ke panggung hidup dan mati dengan langkah percaya diri. Dia benar-benar naik peringkat. Begitu berada di panggung hidup dan mati, ini adalah pilihan antara hidup dan mati. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Sepertinya hari ini, Lin Chen akan kembali bersinar terang, atau ia akan jatuh ke dalam ketidakjelasan. Tahap hidup dan mati, bertarung sampai mati, sungguh mendebarkan. Semua orang sangat bersemangat. Sudah lama sekali sejak mereka menyaksikan pertempuran hidup dan mati. Haha, seperti yang diduga, Lin Chen ini tidak tahan dengan provokasi dan benar-benar bertindak gegabah. Kali ini, mari kita lihat apakah dia tidak mati. Tapi aku masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Lin Chen ini memang agak aneh. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lin Chen berlatih di ruang gravitasi 1000 kali selama seharian penuh, jadi dia pasti kelelahan secara fisik. Dan kakak senior Lu Feng memiliki kekuatan tempur tingkat puncak alam bela diri roh 5 revolusi. Menghadapi kepiting lunak saja sudah lebih dari cukup. Lu Tian dan yang lainnya menyeringai penuh kemenangan. Ketika mereka menatap Lin Chen, seolah-olah mereka sedang menatap orang mati. Adapun Lu Feng, melihat Lin Chen naik ke tahap hidup dan mati, hatinya akhirnya tenang. Dia tampak angkuh dan berkata dengan nada menghina, Lin Chen, asalkan kau berlutut dan memohon ampun sekarang, aku masih bisa memberimu jalan untuk hidup. Aku benar-benar tidak mengerti, apakah kalian semua kakak senior begitu sombong? Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin. Kaulah yang sombong. Apa kau benar-benar berpikir tak seorang pun di paviliun penjinak hewan buas bisa menghadapimu? Kata Lu Feng dengan tatapan tajam, sejak saat kau melangkah ke panggung hidup dan mati, nasibmu sudah ditentukan. Setelah berbicara, Lu Feng menghunus pedang perang. Cahayanya dingin dan tajam, dan matanya seperti mata elang. Dia merasa seperti elang malam yang bersiap memburu mangsa, auranya mengintimidasi dan sangat ganas. Kemudian, aura dahsyat muncul, dengan jelas menunjukkan kekuatan dari alam bela diri roh 5 revolusi tingkat puncak. Melihat kau belakangan ini sering menggunakan teknik pedang, beranikah kau mencoba dan melihat pedang siapa yang lebih dahsyat dan tajam? Aura Lu Feng terasa menekan, dan sisi pedangnya berkilauan dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Tentu saja, karena kakak senior begitu sopan, bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Kata Lin Chen dengan ekspresi acuh tak acuh, sambil dengan santai mengangkat pedang naga surgawi. Pedang itu sangat jernih, dan samar-samar, sepertinya memancarkan kekuatan naga yang memikat. Pedang ini, wajah Dugu Tianlang membeku, dan dia diam-diam terkejut, dibandingkan dengan sebelumnya, pedang naga surgawi di tangannya tampaknya menjadi lebih misterius. Sepertinya Lu Feng mungkin akan mengalami sedikit kerugian. Lu Feng dipenuhi amarah, niat membunuhnya melonjak. Bagaimana mungkin dia memperhatikan detail kecil ini? Mengandalkan kultivasinya yang kuat, dia memandang rendah dengan angkuh dan berkata dengan nada menghina, ku dengar senjata perang di tanganmu adalah harta karun gerbang bayangan yang kau peroleh.
Aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu, tetapi untuk sekte kelas 3 seperti gerbang bayangan, seberapa kuatkah harta karun yang mereka sebut itu? Cobalah dan kau akan tahu, kata Lin Chen dengan ekspresi acuh tak acuh. Dengan kekuatan pedang naga surgawi saat ini, bahkan melawan ahli alam bela diri spiritual 6 revolusi, Lin Chen bisa tetap tak terkalahkan. Kalau begitu kau akan kecewa. Wajah Lu Feng tiba-tiba berubah dingin. Dia mengangkat pedang perangnya dan menebas udara seperti kilat. Uset, gelombang. Semburan energi pedang yang dahsyat dan luar biasa melesat keluar, merobek udara. Dalam perjalanannya, energi itu berkedip dan terpecah, memancar menjadi garis-garis energi pedang, disertai dengan guntur yang dahsyat, menghasilkan ledakan sonik yang mengerikan, dan melesat dengan ganas ke arahnya. Atribut petir, urat bela diri. Tidak heran Lu Feng begitu percaya diri. Di antara mereka yang berada di level yang sama, pendekar bela diri dengan urat bela diri atribut petir beberapa kali lebih kuat. Melihat ini, garis-garis energi pedang petir saling bersilangan, melesat di udara dengan serangan yang dahsyat. Lin Chen bergerak tanpa terburu-buru. Pedangnya bergerak sesuai kehendaknya, seperti awan dan air yang mengalir, dan dia dengan anggun mengayunkan tebasan. Tebasan itu tampak tenang dan tanpa jejak, tetapi menghasilkan kekuatan luar biasa yang tak terlihat. Bang, bang, gelombang. Semburan energi pedang petir hancur satu demi satu, menyebar bersama angin. Lin Chen berdiri dengan pedangnya di belakang punggungnya, tampak tenang dan acuh tak acuh. Dia berkata dengan tenang, jika kakak senior menganggap pertarungan hidup dan mati ini seperti permainan anak-anak, maka kurasa tidak perlu melanjutkan pertarungan. Lagi pula, pedangku tidak ingin ternoda darah. Menamparkan muka. Tamparan telak. Meskipun hanya serangan percobaan, Lu Feng setidaknya menggunakan lebih dari 50% kekuatan tempurnya. Lin Chen dengan mudah mematahkan serangannya. Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Meskipun ini ujian, kakak senior Lu Feng terlalu mudah, kan? Dia memang menggunakan kekuatannya secara perlahan, tetapi setidaknya itu hanya 50% dari kekuatannya. Namun Lin Chen ini dengan mudah bisa menangkisnya. Entah kekuatannya sendiri memang luar biasa, atau pedang pusaka di tangannya memang sangat ampuh. Ini, kenapa aku punya firasat buruk? Lutian dan yang lainnya, yang awalnya penuh percaya diri, diam-diam menjadi khawatir setelah melihat kekuatan Lin Chen. Bagaimanapun, mereka telah berinvestasi besar-besaran. Jika Lu Feng sayangnya kalah, mereka akan kehilangan segalanya. Sima Tianqi menatap wajah berprofil tenang itu dan sepasang mata tajam yang penuh percaya diri. Ia berpikir dalam hati, apakah kekhawatiranku benar-benar tidak perlu? Di sisi lain, Dugu Tianlang memasang ekspresi serius, Lin Chen ini terus berkembang pesat. Jika dia terus tumbuh, aku khawatir dalam beberapa tahun ke depan, semua orang di papan spiritual akan terinjak-injak olehnya. Dan para penonton di sekitarnya semuanya tercengang, sekali lagi terpukau oleh kekuatan Lin Chen. Bab 576. Begitu Lu Feng mencoba menjajaki kemungkinan, Lin Chen dengan mudah menembus serangannya hanya dengan satu tebasan pedang, menyebabkan Lu Feng kehilangan muka. Hanya kemenangan kecil, dan kau sudah begitu sombong. Jangan lupa, ini adalah pertarungan hidup dan mati antara kita, dan pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Kata Lu Feng dingin. Pertunjukan sungguhan, apa kau mempermainkan nyawamu sendiri? Kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Kau tahu, ekspresi sok benarmu saat ini sungguh menjijikkan. Lu Feng menggertakkan giginya karena benci. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa aku tidak ingin membunuh siapapun, lagi pula, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Lin Chen masih menunjukkan ekspresi tenang. Cukup, orang mati meninggal karena terlalu banyak bicara. Dan kau terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Feng sangat kesal, auranya meledak, dan petir yang pekat menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa petir, matanya dipenuhi amarah yang hebat. Pemusnahan 1000 guntur. Lu Feng melepaskan serangan kilat yang dahsyat, gelombang guntur liar, dengan kilat dan guntur yang menyambar. Cicit-cicit, gelombang-gelombang. Kilat berubah menjadi elang, membawa ujung-ujung yang tajam, mengamuk secara horizontal dan vertikal. Tampaknya ia menjalin jaring guntur yang padat, kilat yang cemerlang mengaburkan semua pandangan. Bang, bang, gelombang. Ratusan petir melesat di udara, menerobos aliran udara, seperti gelombang pasang yang datang dari segala arah, dipenuhi guntur liar, serangan mendadak dari semua sisi, gelombang guntur yang luas, elang terbang melayang, menghancurkan segalanya, tanpa meninggalkan celah, menyapu ke arah Lin Chen dengan keganasan yang ekstrim. Pemusnahan 1000 guntur. Kemenangan itu seperti kesengsaraan surgawi, kekuatannya tak terbatas. Begitu mendominasi, hampir merasuki segalanya dan tak terhindarkan. Lin Chen tidak punya jalan keluar selain menghadapinya secara langsung. Semua orang berseru, kilat itu sangat menyilaukan, mengaburkan pandangan mereka. Melihat, elang petir memenuhi langit, membawa guntur liar yang mengejutkan, menyerang dengan ganas. Namun Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut, tetap tak bergerak dan teguh seperti batu, setenang gunung. Di dalam, ki naga mistik yang bergejolak melonjak dan mendidih, secara bertahap memancarkan kekuatan naga yang mengerikan, yang meresap ke dalam guntur di sekitarnya. Serangan Lei Ying yang semula mendominasi dan ganas jelas melemah di bawah tekanan kekuatan naga yang tak terlihat. Dentang-dentang, gelombang. Pedang naga surgawi bergetar, berkilauan dengan ketajaman yang cemerlang.
Dengan kekuatan pedang naga surgawi saat ini, setelah menyuntikkan ki naga mistik, kekuatannya sepenuhnya dilepaskan, menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Naga merah. Lin Chen meraung, satu serangan pedang mengejutkan naga itu. Mengaum, gelombang. Raungan naga mengguncang langit dan bumi, melampaui guntur. Tiba-tiba terlihat seekor naga panjang yang cemerlang, seolah-olah terwujud, melepaskan kekuatan naga yang sangat besar, sangat mendominasi, menyapu di sekitar tubuh Lin Chen dengan postur yang tak terkalahkan. Mengaum, gelombang. Deru guntur liar, gelombang kekuatan naga yang menakutkan, seperti kekuatan 100.000 gunung besar, menekan dari segala arah. Elang guntur yang perkasa dan ganas yang datang dari segala arah tampak terjebak dalam lumpur, serangan mereka dengan cepat berkurang, dan wujud mereka hampir hancur. Kekuatan naga. Wajah semua orang dipenuhi kengerian, hati mereka gemetar. Meskipun mereka pernah mengalami kekuatan naga yang dilepaskan oleh Lin Chen sebelumnya, kekuatan naga yang meletus kali ini bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan, sangat memengaruhi pikiran mereka. Bahkan Lutian dan yang lainnya tiba-tiba tercengang, karena kekuatan Lin Chen jauh melebihi perkiraan mereka. Boom, gelombang. Naga liar itu terbang tinggi, dan kemanapun ia pergi, tak sehelai rumput pun tumbuh. Puf-puf, gelombang. Kekosongan itu terus bergetar hebat, dan kilatan guntur meraung dan pecah, seperti debu. Kilat yang tersebar ke segala arah menghilang, kilatnya berkilauan dan anginnya menusuk. Lin Chen memegang pedang perangnya, naga emas melilit tubuhnya, tak terluka, megah dan mengagumkan. Jika sebelumnya hal itu bisa dimengerti karena Lu Feng sedang menjajaki kemungkinan, tetapi bahkan jurus 1000 petir penghancur yang sangat kuat pun bisa dipatahkan, maka itu benar-benar berdasarkan kekuatan, yang sungguh sulit dipercaya. Ini terlalu menakutkan, kultivasinya sepertinya tidak meningkat, tetapi kekuatan teknik klan naganya memang satu tingkat lebih kuat. Dugu Tianlang merasa ngeri, melihat semuanya dengan lebih jelas. Sepertinya aku masih terlalu sedikit mengenalmu. Sima Tianqi merasa sangat tak berdaya, dan ia merasa geli ketika mengingat kembali bujukannya yang sungguh-sungguh sebelumnya. Apakah dia sengaja menahan diri lagi? Menahan diri. Apakah menurutmu tingkat kekuatan ini terlihat seperti menahan diri? Jangan lupa, tahap hidup dan mati ini adalah antara kau mati atau aku mati, siapa yang masih akan menahan kekuatannya? Berarti kekuatan Lin Chen juga sangat dahsyat, kan? Sudah berapa lama dia berada di paviliun dalam, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk menantang 10 besar di papan spiritual. Semua orang terkejut, hampir tidak bisa bernapas. Situasi ini, sepertinya agak tidak menguntungkan. Mengapa aku merasa seperti akan kehilangan sesuatu? Sepertinya kita masih terlalu meremehkan kekuatannya. Lutian dan yang lainnya saling memandang dengan putus asa. Ini belum berakhir. Lu Feng berdiri di udara, mengarahkan pedangnya ke langit, guntur menembus cakrawala awan. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul, menutupi langit dan bumi, guntur bergemuruh, kekuatan guntur yang dahsyat, menghancurkan langit dan bumi, aliran udara meraung, kacau dan bergejolak. Betapa dahsyatnya kekuatan petir. Semua orang merasa ngeri, pikiran mereka terguncang. Ekspresi Lin Chen tegas, berdiri teguh dan tak terpengaruh oleh petir. Pedang perang di tangannya bersinar terang, seolah-olah garis-garis naga panjang melilit pedang itu, dan gelombang kekuatan naga yang luas meresap ke sekitarnya. Guntur petir yang mengguncang langit. Lu Feng meraung, guntur menerangi dunia, kekuatan mengerikan yang seolah membuat langit dan bumi bergetar, disertai guntur yang memekakkan telinga, pedang perangnya dipenuhi pilar guntur yang menjulang tinggi, seolah membelah jurang besar di kehampaan. Boom, gelombang. Sebuah kilat raksasa, membentang di langit, menerobos aliran udara. Kilat itu dipenuhi dengan kekuatan petir yang luas dan megah, seperti murka dewa petir, meraung dan menyerang Lin Chen dengan kekuatan jutaan petir, sangat dahsyat. Pemogokan ini. Hal itu seolah membuat langit dan bumi kehilangan warnanya dan segala sesuatu bergetar. Jantung semua orang berdebar kencang, kilat yang menerangi dunia hampir membutakan mata mereka. Apakah kekuatan ini masih dalam jangkauan daya tahan manusia? Namun, menghadapi serangan yang begitu mengejutkan dan dahsyat, Lin Chen sama sekali tidak gentar, niat bertempurnya membara, darahnya mendidih, membangkitkan naga suan, raungan naga mengamuk, mengguncang langit dan bumi. Dan Lin Chen telah menempa urat naga sejati, ki naga mistiknya juga diperkuat 10 kali lipat. Meskipun kultivasinya masih berada di puncak alam bela diri spiritual 3 putaran, tubuh pertempuran Lin Chen jelas tidak kalah dengan Lu Feng. Terutama battle body milik Lin Chen yang hampir tak terkalahkan, ini adalah modalnya untuk tetap tak terkalahkan. Mau tak mau. Tatapan mata Lin Chen tiba-tiba menjadi dingin, aura di sekitarnya seolah langsung meredup hingga nol, dan dia berkata dengan suara berat, kalau begitu, mari kita tentukan kemenangan dengan satu serangan. Naga melayang, harimau melompat, keterampilan bela diri terpadu. Uset, gelombang. Menghadapi petir yang mengguncang langit, Lin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, mengangkat pedangnya dan menebas ke kehampaan. Meraung, meraung, gelombang. Raungan naga yang menggelegar tiba-tiba mengejutkan gelombang raungan harimau. Apa itu? Semua orang sangat terkejut, memicingkan mata untuk melihat. Tiba-tiba terlihat. Naga liar itu melayang tinggi, dan sebuah Meng Hu, menembus tubuh naga yang panjang, muncul dari udara. Meng Hu berpacu kencang,
Naga ilahi menari, membentuk kekuatan yang menakutkan, disertai gelombang raungan harimau dan raungan naga, menerjang langit berawan, mengguncang alam semesta. Kekuatan naga dan harimau, ganas dan mendominasi, tak terkalahkan dan tak terkendali, menghadapi guntur yang mengguncang langit dan langsung menyerbu ke arahnya. Gemuruh, gelombang, ledakan dahsyat, langit dan bumi bergetar, guntur memenuhi angkasa, naga dan harimau sangat gagah berani, dengan serangan yang ganas dan mendominasi, mereka tak terhentikan, seperti membelah bambu, menembus guntur sepenuhnya, meraung dan mencabik-cabik pilar guntur yang mengguncang langit menjadi berkeping-keping dengan keganasan yang brutal. Ini. Ekspresi Lu Feng tampak ngeri, kedua bola matanya hampir keluar. Bum-bum, gelombang. Pilar petir hancur berkeping-keping, kilat menyambar, naga ilahi dan Meng Hu, dengan kekuatan yang tak tertandingi, seperti kereta perang lapis baja, menyerbu maju dengan ganas dan mendominasi. Lei Ying 1000 lapis. Lu Feng dengan marah melancarkan serangan, hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritual petirnya. Boom, gelombang. Lapisan-lapisan elang petir terbang, berkilauan dengan kilat dan guntur, membawa jeritan tajam yang terus-menerus, lapisan demi lapisan elang petir terbang, seperti badai, secara terkonsentrasi melesat ke arah naga dan harimau yang menyerang. Bang bang bang, gelombang. Serangkaian ledakan, guntur dahsyat menggelegar, menghancurkan gendang telinga. Dapat dibayangkan bahwa ki naga mistik Lin Chen pada dasarnya bersifat dominan, dan kekuatannya dilepaskan oleh pedang naga surgawi, dikombinasikan dengan kekuatan Meng Hu, membuat kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan Lin Chen pun merasa takut. Meskipun jumlahnya banyak, elang terbang petir sama sekali bukan tandingan naga Suan Meng Hu, mereka merasa seperti tidak berada di level kompetisi yang sama. Dor-dor, gelombang. Kilatan petir menyambar elang-elang yang terbang dan hancur satu demi satu, riak kilat memenuhi langit, seperti kembang api yang cemerlang, mekar dengan dahsyat satu demi satu. Mendominasi, mengerikan. Semua orang tercengang, pikiran mereka terkejut. Teknik pamungkas Lin Chen dengan pedang ini benar-benar telah mengubah pemahaman mereka. Bahkan Dugu Tianlang pun terkejut, dan berkata dengan ngeri, dia telah memadukan teknik klan naga tingkat tinggi dengan seni harimau penguasa dari Aula Xuan Huku dengan sempurna, membentuk kekuatan mengerikan yang melampaui alam. Tidak berlebihan jika dikatakan dia adalah seorang jenius kiriman surga. Sangat kuat. Lu Tian dan yang lainnya sudah terpukul dan gemetar karena terkejut. Mereka sekarang menyadari betapa bodoh dan tidak bijaknya mereka menantang Lin Chen. Roar, roar, gelombang. Naga liar Meng Hu, dengan dahsyat menghancurkan lapisan elang petir, tak terhentikan. Lu Feng juga benar-benar ketakutan, tidak menyangka kekuatan serangan Lin Chen begitu dahsyat. Namun ini adalah tahap hidup dan mati, tidak ada jalan mundur. Ekspresi Lu Feng berubah garang, dan dia berteriak, serigala perak bersirah besi. Oh, gelombang. Seekor serigala perak raksasa, tubuhnya berkilauan dengan cahaya metalik, memperlihatkan taring-taringnya yang ganas. Binatang yang dipanggil. Dalam keputusasaannya, Lu Feng benar-benar memanggil binatang perang. Serigala perak bersirah besi, yang jarang dilepaskan, hendak mengeluarkan kekuatannya, tetapi melihat sepasang naga dan harimau yang perkasa, dengan ganas dan mendominasi menyerbu ke arahnya. Ia langsung gemetar seluruh tubuhnya, tidak mampu mengumpulkan semangat bertarung. Meraung, gelombang. Naga liar Meng Hu, meraung dan menerjang ke depan. Meskipun serigala perak bersirah besi memiliki tulang dan kulit dari besi, tubuh buasnya terkoyak-koyak dengan kejam oleh cakar ganas naga dan harimau. Oh, gelombang. Serigala perak bersirah besi merintih kesakitan, bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi, dan secara tak terjelaskan tumbang dalam tragedi. Kekuatan naga dan harimau benar-benar menghancurkan tubuh serigala perak bersirah besi. Boom, gelombang. Dengan ledakan keras, darah berhamburan ke udara. Serigala perak bersirah besi sama sekali tidak mampu menahan kekuatan naga dan harimau, dan langsung terluka parah serta terlempar. Namun, Lu Feng memanfaatkan celah ini, melesat seperti kilat, langsung berputar ke bawah. Dia memegang pedang perangnya dengan marah, dipenuhi petir yang kuat, niat membunuhnya membekukan, menyerbu ke arah punggung Lin Chen dengan keganasan yang ekstrim. Kali ini, baru sekarang mereka akhirnya memahami niat Lu Feng. Untuk menghadapi Lin Chen, Lu Feng tidak ragu-ragu mengorbankan binatang perangnya, yang sangat jahat, kejam, dan tak berperasaan. Pada saat itu, Lin Chen benar-benar marah. Dia juga memelihara hewan perang, tetapi dia tidak pernah memperlakukan hewan perangnya sebagai perisainya, melainkan sebagai sahabat baiknya. Namun Lu Feng begitu gila, untuk melindungi dirinya sendiri, dia malah mengirimkan hewan perangnya, yang telah bersamanya siang dan malam, untuk mati. Tindakan yang begitu hina, tak tahu malu, dan tak berperasaan itu benar-benar membuat Lin Chen marah. Bab 577. Di paviliun penjinakan hewan buas, hewan perang adalah mitra yang bertarung di sisimu. Dan bagi kakak senior Lu Feng untuk berurusan dengan Lin Chen, dia tidak ragu untuk mengkhianati dan menyakiti rekannya sendiri, yang merupakan tindakan yang sangat memalukan di paviliun penjinakan hewan buas. Dasar binatang buas, pergi ke neraka, kakak senior Lu Feng berbalik, dipenuhi niat membunuh. Ekspresi Lin Chen berubah dingin. Kultivasinya lebih rendah daripada kakak senior Lu Feng, tetapi kemampuan persepsinya jauh lebih unggul daripada kakak senior Lu Feng. Ketika kakak senior Lu Feng menggunakan binatang perangnya sebagai perisai, Lin Chen sudah mengetahui niat kakak senior Lu Feng. Kilat petir.
Guntur yang mengejutkan keluar dari pedang, kilat menyambar udara. Cahaya pedang berubah menjadi guntur, membawa kekuatan yang sangat besar, benar-benar dahsyat. Uset, gelombang. Kilauan pedang yang tak tertandingi, seperti sambaran petir, menembus kehampaan, dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat, dengan ganas dan tanpa ampun menebas ke arah Lin Chen. Mata Lin Chen menyipit, pedang naga surgawi di tangannya mengeluarkan raungan naga, memancarkan kekuatan naga yang dahsyat. Dia berkata dingin, hewan perang itu seperti rekan, namun kau, untuk menyelamatkan diri dan mencapai tujuanmu, malah memaksa rekanmu mati. Sungguh memalukan. Naga merah. Sebuah tebasan horizontal di udara, seekor naga sejati lahir, seekor naga ilahi meraung. Gerakan yang sama, tetapi berbeda karena naga suan yang dilepaskan dibalut dengan petir, menambahkan lapisan kehebatan lain pada kekuatannya yang dahsyat. Guru. Kakak senior Lu Feng benar-benar tercengang, merasakan kekuatan naga yang dahsyat dan menakutkan mengalir ke arahnya. Kemanapun pedang naga itu pergi, kehampaan itu sendiri tampak berputar, tertarik dengan keras seperti tirai. Dentang, gelombang. Dua pedang tempur setajam baja berbenturan dengan sengit, membangkitkan raungan naga dan semburan petir. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, arus udara bergejolak, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkelebat ke segala arah. Ini dia satu kesalahan. Dalam konfrontasi langsung, dari segi kekuatan, keduanya hampir seimbang. Namun, tubuh tempur Lin Chen sangat kuat, sepenuhnya mampu menahan dampak kekuatan pedang yang dahsyat. Akan tetapi, kakak senior Lu Feng merasa kurang nyaman. Dengan kekuatan tempur yang setara, tubuh tempur kakak senior Lu Feng sama sekali tidak mampu menahan dampak dari kekuatan naga petir yang begitu dahsyat dan luar biasa, menyebabkan pedang perangnya hancur berkeping-keping. Dia hanya merasakan gelombang kekuatan dahsyat, disertai raungan naga yang menggelegar, menyerbu tubuhnya dengan kecepatan kilat. Seketika itu, tulang-tulangnya merintih, darahnya bergejolak, dan wujud serta jiwanya hampir terpisah. Ah! Gelombang, kakak senior Lu Feng berteriak kaget. Di tengah gelombang petir yang dahsyat berlapis-lapis, ia sama sekali tidak bisa menjaga keseimbangannya. Ia ketakutan, seluruh tubuhnya mati rasa, dan ia terhuyung mundur. Lin Chen berdiri teguh dan mantap, setenang jurang yang dalam, auranya sangat memikat. Melihat kakak senior Lu Feng mundur, alis dingin Lin Chen sedikit terangkat. Dia melangkah maju. Hanya satu langkah, seperti teleportasi, seketika membawanya mendekat. Wajah dingin tampak begitu dekat di mata kakak senior Lu Feng. Kakak senior Lu Feng ketakutan dan menebas dengan marah, pergi sana. Gelombang. Kaulah yang seharusnya pergi. Lin Chen mengangkat pedangnya dan menebas. Cahaya pedang itu cemerlang dan bersinar, terasa seperti naga raksasa yang tak tersentuh, membuka cakar naganya yang ganas, merobek kehampaan, dan menyerang dengan amarah. Boom, gelombang. Kedua pedang berbenturan, naga suan saling berjalin, dan kilat menyambar. Bahkan di masa jayanya sekalipun, kakak senior Lu Feng bukanlah tandingan Lin Chen. Kini, tebasan tergesa-gesa itu, kekuatannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Dentang-dentang, gelombang. Logam berbenturan, energi pedang saling bersilangan, dan kekuatan naga yang dahsyat menghantam. Gelombang. Darah menyembur dari mulutnya. Kakak senior Lu Feng mundur berulang kali, wajahnya pucat, lengannya mati rasa, tidak mampu menggenggam pedang. Dia menatap Lin Chen dengan ketakutan dan amarah. Dia tidak percaya bahwa dengan dalih sepenuhnya menekan kultivasi Lin Chen, dia malah dipaksa berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Semua orang terkejut dan terdiam. Kekuatan Lin Chen benar-benar telah mengubah pemahaman mereka. Dengan kekuatan tempur yang setara, kekuatan tubuh tempur Lin Chen benar-benar melampaui kakak senior Lu Feng. Du Tianlang sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa tubuh tempur Lin Chen bisa sekuat itu, melampaui ranahnya sendiri. Kulturisasi tidak sepenuhnya ditekan, jadi mengapa kakak senior Lu Feng ditekan oleh Lin Chen dari awal hingga akhir? Teknik tubuh Lin Chen luar biasa. Bahkan Luyan, yang sebelumnya dikenal sebagai ahli bela diri nomor 1 di paviliun penjinak hewan, merasa malu karena inferioritasnya. Jadi kakak senior Lu Feng tidak kalah dalam kultivasi, tetapi dalam tubuh pertempuran. Mengapa saya merasa rencana kita akan gagal? Wajah Lutian dan yang lainnya pucat pasi. Bahkan kakak senior Lu Feng, yang berada di peringkat ke-10 di papan spiritual, bukanlah tandingan Lin Chen. Seberapa kuatkah kekuatan tempur Lin Chen sebenarnya? Ekspresi Lin Chen tampak acuh tak acuh. Dia tidak memiliki permusuhan atau dendam terhadap kakak senior Lu Feng dan tidak ingin membunuhnya secara gegabah. Dia berkata dengan suara berat, kakak senior, Anda kalah. Kita adalah sesama murid, tidak perlu bertarung sampai mati. Kita tidak memiliki dendam sebelumnya. Anggap ini sebagai pengampunan untuk Anda, dan mohon tunjukkan sedikit rasa malu. Berhentilah berpura-pura di depanku. Begitu kau memasuki tahap hidup dan mati, pilihannya hanya kau yang mati atau aku yang hidup. Hari ini, hanya satu dari kita yang akan selamat. Dan orang itu pasti bukan kau. Mata kakak senior Lu Feng merah padam, kewarasannya seperti kegilaan. Tiba-tiba, kakak senior Lu Feng terus mengeluarkan pil-pil tak dikenal dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya seperti orang gila. Hah, Lin Chen mengerutkan kening. Kakak senior Lu Feng ini benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Memang, setelah menelan pil dalam jumlah banyak, aura kakak senior Lu Feng melonjak. Tubuh tempurnya diselimuti petir yang pekat, menguat dan tumbuh dengan cepat.
Dia tampak seperti binatang buas yang mengamuk. Merasakan tubuh pertempuran dan kekuatan spiritual petir kakak senior Lu Feng meningkat dengan cepat, Lin Chen bergumam dengan nada dalam, "Kakak senior. Anda sudah melanggar aturan, bukan? Panggung hidup dan mati tidak dipertimbangkan, tidak ada yang ditahan." Mata kakak senior Lu Feng merah padam, amarahnya meluap, niat membunuhnya mencapai langit. Kakak senior Lu Feng sepertinya sudah gila. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia mempertaruhkan segalanya, dan dengan premis penindasan kultivasi mutlak atas Lin Chen, dia kalah telak. Dan siapa di antara para kakak senior di Dewan Spiritual yang tidak sangat sombong? Bagaimana mungkin kakak senior Lu Feng menerima rasa malu karena kegagalan? Aura yang menakutkan. Kekuatan tempur kakak Lu Feng saat ini sudah melampaui transformasi kelima, kan? Semua orang tercengang, dipenuhi dengan keheranan. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya, kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Singkirkan kesombonganmu dan terimalah kematian dengan patuh. Kakak senior Lu Feng meraung marah, mengayunkan pedang petirnya, menyebabkan guntur surgawi yang bergemuruh. Saat auranya melonjak, energi pedang petir yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan, menembus lantai di sekitarnya dan meninggalkannya dalam reruntuhan. Badai petir yang dahsyat. Kakak senior Lu Feng mengayunkan pedangnya dengan ganas. Gelombang petir yang dahsyat, seperti gelombang pasang yang ganas, menggulung badai petir yang mengerikan, menghancurkan bebatuan dan meraung tanpa henti seperti binatang buas purba. Arus udara meledak, dan menyapu ke arah Lin Chen dengan sangat dahsyat. Menghadapi keganasan seperti itu, Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut. Ia seteguh batu, seperti puncak yang menjulang tinggi di langit, tubuhnya gagah, lurus seperti pedang, tidak membiarkan orang lain menindasnya. Melihat badai petir gila, seperti banjir, melahap segalanya. Kuali Xuan Huang. Lin Chen berteriak keras, tak lagi menahan diri, dan dengan sekali gerakan tangan, Kuali Xuan Huang muncul. Dalam sekejap, cahayanya sangat terang, nyala apinya seperti lautan, dan Kuali Xuan Huang, seluas gunung, seperti 10.000 gunung besar, dihantam dengan dahsyat oleh guntur yang menggelegar. Gemuruh, gelombang. Dengan ledakan yang dahsyat, kekuatannya tak terbatas. Kuali Xuan Huang yang kuat dan mendominasi, seperti jarum penstabil di laut, menekannya dengan kekuatan besar. Guntur yang dahsyat dan mengamuk, yang berpusat di sekitar Kuali Xuan Huang, tersebar ke segala arah. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Kuali harta karun macam apa ini? Ini benar-benar bisa menembus jurus gila kakak senior Lu Feng. Bagaimana mungkin Lin Chen, seorang murid baru, memiliki artefak magis sekuat itu? Semua orang sangat terkejut, mata mereka bergetar hebat. Di bawah hantaman kekuatan petir yang dahsyat, mereka mundur ketakutan, jantung mereka berdebar kencang, napas mereka tersengal-sengal, dan keringat dingin mengalir deras. Kedua mata kakak senior Lu Feng yang hampir berdarah, dipenuhi amarah yang hampir meledak dari rongganya, meraung dengan suara serak, "Bajingan. Hari ini aku pasti akan membunuhmu dan mengirimmu ke neraka." Dor-dor, gelombang. Kakak senior Lu Feng menginjak guntur, menerjang maju dengan guntur dan kilat. Ekspresi Lin Chen tampak acuh tak acuh, tetapi matanya dingin dan tajam. Sejak saat ia mematahkan serangan kakak senior Lu Feng, ia tidak lagi merasakan ancaman apapun. "Aku bermaksud mengampunimu, mengapa kau memaksaku seperti ini?" Gumam Lin Chen, darahnya bergejolak di dalam dirinya. "Darahku mendidih, kekuatan tempurku melonjak. Bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat lagi?" Dugu Tianlang sangat terkejut, jelas merasakan kekuatan tempur Lin Chen melonjak secara tidak normal. Roar, roar, gelombang. Garis-garis naga panjang yang cemerlang, seperti badai, melingkari tubuh Lin Chen. Auranya melonjak, kekuatan naganya sangat besar, dan dia merasa seolah-olah telah berubah menjadi naga sejati, muncul begitu saja dari udara. Kilat petir. Lin Chen melesat seperti kilat, setiap langkahnya menimbulkan guntur, menggulung seekor naga panjang, dan menerobos masuk ke dalam guntur yang kacau. Istirahat, gelombang. Lin Chen meraung, menebas kehampaan, melepaskan naga panjang yang dahsyat, seperti menghunus pedang untuk membelah ombak, menembus langit, menembus guntur. Jelas sekali. Di bawah dorongan kuat dari darah panas yang mendidih, kekuatan tempur Lin Chen melonjak puluhan kali lipat, hampir mencapai tingkat kultivasi kakak senior Lu Feng, kekuatannya tak tertandingi. Uset, gelombang. Energi pedang naga Xuan, seperti pelangi yang menyilaukan, tak terkalahkan, menembus segalanya. Bum-bum, gelombang. Guntur dahsyat tampak terkoyak menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya, arus udara bertabrakan di mana-mana, dan kilat menyambar tak terhitung jumlahnya. Menerjang secara horizontal dan vertikal, ia tak terbendung, benar-benar dahsyat, menembus lurus ke bawah. Kakak senior Lu Feng maju setengah jalan, hanya untuk merasakan kekuatan mengerikan menembus petir gila, menekannya semakin dekat. Pergi sana, gelombang. Kakak senior Lu Feng meraung marah, mengerahkan kekuatan buas. Dengan penuh amarah, ia memegang pedang petirnya, membawa petir gila, dan menebas ke arah energi pedang naga Xuan yang mendekat. Boom, gelombang. Petir gila mengamuk, dan naga Xuan hancur berkeping-keping. Serangan dahsyat kakak senior Lu Feng menghancurkan energi pedang naga Xuan, tetapi gerakan kekuatan penuhnya diblokir oleh perisai bela diri ilahi Lin Chen. Kekuatan tempurnya yang luar biasa eksplosif dan dahsyat pun anjlok. Puff, gelombang. Seluruh tubuh kakak senior Lu Feng bergetar hebat.
Sambil menghancurkan energi pedang naga Suan, dia juga menderita dampak balik yang sangat besar. Gelombang kekuatan dahsyat yang tak terlihat, seperti palu berat yang menghantam tubuhnya, menyebabkan wujud dan jiwanya bergetar hebat, dan organ dalamnya hampir bergeser. Ah! Gelombang! Dengan jeritan kesakitan, kakak senior Lu Feng terlempar keluar, bersama dengan darah. Ekspresi Lin Chen tegas, tubuhnya dingin dan mengintimidasi, matanya tajam seperti pedang, wajahnya seperti batu pahat. Dengan kekuatan besar dan momentum dahsyat, dia menginjak petir di udara, seperti turunnya dewa petir, dirasuki naga ilahi, mengayunkan pedang perangnya, dan melangkah maju. Memotong. Sambaran petir yang tampak biasa saja, namun kekuatannya seperti gunung, memadamkan guntur. Kakak senior Lu Feng ketakutan, darah mengalir deras dari sudut mulutnya, menggertakkan giginya karena benci. Matanya merah padam, memancarkan warna gila, dan dia meraung, bahkan jika aku mengerahkan seluruh kultivasiku, aku akan mengirimmu, binatang buas ini, ke neraka. Ledakan petir. Kakak senior Lu Feng benar-benar gila, mengerahkan seluruh kultivasi hidupnya. Tiba-tiba, ledakan petir yang dahsyat, bersamaan dengan raungan kakak senior Lu Feng, meledak dengan ganas. Ledakan petir. Bahkan dengan mengorbankan kultivasi dan tubuh pertempurannya, serta menguras seluruh potensinya, ia membentuk kekuatan mengerikan yang melampaui dirinya sendiri. Namun, serangan yang mengancam jiwa seperti ini, yang memutus masa depannya dan bahkan secara langsung mengancam nyawanya, adalah sesuatu yang tidak akan mau dilakukan siapapun kecuali mereka berada di situasi hidup dan mati. Namun kakak senior Lu Feng benar-benar menjadi gila, sama sekali mengabaikan konsekuensinya. Hati-hati, seru si Matianki. Wajah Lin Chen dingin, ekspresinya muram. Meskipun dia merasakan kekuatan petir yang mengerikan yang tiba-tiba dilepaskan kakak senior Lu Feng, dia tetap tidak menganggapnya serius. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Lin Chen tidak hanya tidak memilih untuk menghindarinya, tetapi malah terus maju tanpa rasa takut sama sekali. Bab 578. Boom boom, gelombang. Guntur bergemuruh, dan guntur yang dahsyat itu, seperti binatang buas yang mengerikan, langsung menelan Lin Chen. Sudah berakhir. Lin Chen pasti akan mati akibat ledakan petir dari jarak sedekat ini. Ledakan dahsyat. Ledakan itu menghabiskan semua potensi, kekuatannya bisa mengguncang langit. Jika terjadi di luar, dalam radius 50 mil, sehelai rumput pun tak akan tumbuh. Meskipun kakak senior Lu Feng menang, dia kehilangan masa depannya. Tapi monster Lin Chen ini akhirnya bisa dianggap telah tumbang. Semua orang ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Dari jarak dekat, sekuat apapun tubuh pertempuran Lin Chen, jika dia menerima kekuatan penuh dari ledakan petir, bahkan jika dia tidak sepenuhnya hancur, kemungkinan besar dia akan lumpuh total. Saudara Lu Feng, sungguh mengorbankan diri demi kebenaran, sungguh mengagumkan. Lu Tian dan yang lainnya sangat terharu. Jika mereka diminta untuk menghancurkan masa depan mereka demi menghadapi Lin Chen, mereka tidak akan pernah memiliki keberanian seperti itu. Kekuatan ledakan petir ini bahkan membuatku waspada. Sepertinya Lin Chen akan tumbang kali ini. Duri pengganggu yang menyebalkan ini akhirnya telah disingkirkan. Dugu Tianlang diam-diam bersukacita. Lin Chen, wajah cantik si Matianki memucat. Mati, benar-benar mati, kau binatang terkutuk. Sekalipun aku memberikan segalanya, aku tetap akan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Lu Feng tertawa terbahak-bahak. Namun, di bawah guntur yang dahsyat, sesosok hantu aneh muncul dan menghilang dari pandangan. Perisai bela diri ilahi. Guntur yang dahsyat, cahaya aneh yang menyilaukan, perisai yang bernoda cahaya perak, seperti lapisan dinding tembaga dan penghalang besi, benteng yang tak tergoyahkan, muncul di tengah guntur yang dahsyat. Tepat. Itu adalah harta karun pelindung si Mahaolong, perisai bela diri ilahi. Mengingat saat itu, kekuatan perisai bela diri ilahi bahkan mampu menahan pukulan berat dari Kuali Xuan Huang, menunjukkan betapa kuat pertahanannya. Ditambah dengan tubuh pertempuran urat naga milik Lin Chen sendiri dan alam tubuh 6 tahap Vajra yang tak terhancurkan, dia sepenuhnya mampu menahan kekuatan ledakan petir. Boom boom, gelombang. Ledakan bertubi-tubi, seperti badai hujan, guntur yang dahsyat terus-menerus dan tanpa henti membombardir perisai bela diri ilahi. Gelombang guntur yang kuat dan dahsyat menembus dengan kekuatan yang menghancurkan. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan ledakan petir ini telah menguras seluruh kultivasi kakak senior Lu Feng seumur hidupnya, dan bahkan mengosongkan seluruh potensinya. Bayangkan betapa dahsyat dan besarnya kekuatan ini. Justru karena alasan inilah, Lin Chen memiliki ide gila. Dor-dor, gelombang. Semburan kekuatan petir menembus masuk. Lin Chen secara mengejutkan tidak sengaja melawan, tetapi malah melepaskan segalanya, membersihkan seluruh tubuhnya, membiarkan kekuatan petir mengalir ke dalam tubuhnya. Awalnya, setelah latihan beban intensitas tinggi, Lin Chen ingin segera kembali untuk berkultivasi dalam pengasingan dan meningkatkan kultivasinya. Sekarang, energi petir ini sangat kuat dan murni, menyia-nyiakannya akan sangat disayangkan. Selain itu, di bawah perlindungan perisai bela diri ilahi, kekuatan ledakan petir melemah secara signifikan. Kekuatan petir yang menembus masih dalam jangkauan yang dapat ditahan oleh tubuh fisik Lin Chen. Boom boom, gelombang. Rolling Thunder, seperti gelombang pasang yang mengamuk, menerjang dengan kekuatan dahsyat. Dan Lin Chen baru saja menjalani latihan intensif, tepat saat itulah dia merasa haus.
Dia langsung menyerap dan memurnikan gelombang kekuatan petir yang dahsyat dan luar biasa ke dalam tubuhnya, semakin menempa tubuhnya. Di bawah tempaan kekuatan petir yang sangat intens, tubuh tempur Lin Chen menguat dengan cepat. Pada saat yang sama, inti roh bintang bergetar hebat, dan gelombang kekuatan spiritual bintang yang luas dan murni, seperti sungai yang meluap, mengalir ke anggota tubuhnya dan ratusan tulangnya, serta meridiannya. Langsung, Lin Chen menelan beberapa inti dalam Ling Kui satu demi satu, menyegarkan darahnya dan memperkuat efek penempaan. 1 siklus. 2 siklus. 3 siklus. Dengan setiap siklus, tubuh tempur Lin Chen sedikit menguat, dan kekuatan spiritual bintangnya sedikit bertambah. Dia dengan panik dan rakus menyerap kekuatan petir, menempa otot dan tulangnya, menempa kekuatan spiritualnya, dan menempa pikirannya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah penguatan dan peningkatan menyeluruh, yang bahkan dapat menghemat banyak batu spiritual bagi Lin Chen. Dengan demikian, di bawah perlindungan perisai bela diri ilahi dan penyerapan Lin Chen, kekuatan ledakan petir terus berkurang. Perlahan-lahan, sesosok bayangan buram muncul dan menghilang di dalam cahaya guntur. Meskipun agak tidak jelas, postur tegaknya tetap mengejutkan. Lin Chen. Semua orang tercengang, jantung mereka berdebar kencang seperti guntur, gelisah karena terkejut. Hah, mata indah si Matianki bersinar dengan cahaya aneh. Lutian dan yang lainnya sangat terkejut hingga mulut mereka tak bisa menutup, merasa seperti akan mati lemas. Perisai bela diri ilahi. Wajah Dugu Tianlang tampak terkejut. Pada saat ini, dengan tingkat kultivasi tertingginya, ia seharusnya dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, namun ia tetap sangat ketakutan. Dugu Tianlang sendiri telah merasakan ketangguhan perisai bela diri ilahi, tetapi bukankah perisai bela diri ilahi ini adalah harta paling berharga di tangan Sima Haolong? Kapan perisai ini jatuh ke tangan Lin Chen? Mungkinkah sebenarnya belum waktunya Lin Chen meninggal? Namun, yang lebih gila lagi adalah Lin Chen tiba-tiba menarik kembali perisai bela diri ilahi. Apakah dia gila? Dugu Tianlang ketakutan. Ya, Lin Chen memang sudah gila. Dia meraung, menarik perisai bela diri ilahi, membuka segalanya, dan petir dahsyat yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya dengan ganas, berpusat di tubuhnya. Hebat. Banyak orang sebelumnya meragukan kekuatan fisik Lin Chen, tetapi sekarang Lin Chen secara langsung menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan ledakan petir, yang benar-benar membuat mereka semua tercengang. Itu benar-benar tak terlupakan. Bum-bum, gelombang. Gelombang guntur yang dahsyat menerjang tubuhnya, menyebabkan fisiknya yang menarik perhatian itu bergetar hebat. Setiap kali mereka mengira Lin Chen akan jatuh, tulang punggungnya yang sekuat baja selalu berdiri tegak, lurus seperti pedang, tak tergoyahkan. Yang lebih luar biasa lagi adalah, saat guntur dahsyat itu menyambar, orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan guntur tersebut dengan cepat berkurang. Aku mengerti, dia menyerap kekuatan ledakan petir. Menarik sekali. Apakah dia gila? Ya Tuhan, monster macam apa ini? Hati semua orang bergejolak, sangat terkejut. Bahkan Dugu Tianlang pun sedikit gemetar karena terkejut. Itu benar. Lin Chen menggunakan tubuhnya sendiri, membersihkan semua titik akupunturnya, dan dengan kuat menyerap guntur dahsyat yang bergemuruh. Lu Feng juga merasa situasinya tidak beres, senyum ganasnya langsung berubah kaku, membuatnya ketakutan setengah mati. Dia bahkan bisa menyerap kekuatan ledakan petir, monster macam apa ini? Tidak, kau harus mati. Lu Feng meraung histeris. Didorong oleh amarah dan kebencian yang luar biasa, ia entah bagaimana berhasil mengumpulkan napas, menghentakkan kakinya secepat kilat, dan menyerbu maju dengan liar. Bang! Gelombang! Sebuah kepalan petir, sekuat pelangi, diarahkan langsung ke sosok angkuh yang berpendar dengan cahaya petir, menyerang dengan amarah yang luar biasa. Melihat. Saat kepalan tangan itu mendekat, sebuah suara rendah dan kuat mendengus dingin, prajurit yang hancur dan jenderal yang kalah, tidak layak disebut-sebut. Raut wajah Lu Feng menegang. Terkejut. Telapak tangan besi yang dipenuhi cahaya petir menghantam dengan kekuatan setara gunung. Bang! Gelombang! Kepalan tangan dan telapak tangan beradu, cahaya guntur berkilauan. Lu Feng hampir kelelahan total, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Lin Chen? Gelombang. Lu Feng menjerit, memuntahkan darah dengan deras. Dia berguling dan terbang seperti layang-layang kertas, melakukan salto, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, nyaris tak bernyawa, dipenuhi dengan kengganan yang pahit. Tiba-tiba, cahaya petir yang dahsyat itu langsung terserap ke dalam tubuh Lin Chen. Di dalam cahaya petir yang cemerlang dan beraneka ragam, sesosok figur dingin dan angkuh, seperti turunnya dewa petir, muncul dengan perkasa dan luar biasa. Dengan aura yang memikat, ia perlahan-lahan terlihat oleh semua orang. Rambut hitam legamnya berkibar, ekspresinya tegas, wajahnya terpahat seperti pisau. Seluruh dirinya tampak benar-benar segar, telah mengalami transformasi. Seperti matahari yang menyengat, tubuhnya diselimuti guntur, bermandikan pancaran cahaya yang aneh dan halus. Layaknya dewa atau makhluk abadi, agung dan tak ternodai. Pada saat itu, hal itu sangat merangsang mata semua orang, pupil mereka membesar hingga maksimal. Tak diragukan lagi, itu seperti petir, mengguncang pikiran mereka dengan hebat, dan mereka tak kuasa menahan rasa gemetar. Ya, Lin Chen telah berhasil menembus batas, dan maju ke tingkat bela diri roh 4 revolusi.
Tubuh tempurnya telah ditempa dengan sangat dalam, dimurnikan menjadi baja, dan berhasil maju ke alam tubuh 7 tahap Vajra yang tak terhancurkan dalam sekali jalan. Apakah ini ilusi? Tidak, ini pasti mimpi buruk. Nomor 1 dalam teknik tubuh, memang pantas. Semua orang sangat terkejut, hati mereka tak bisa tenang. Melihat Lin Chen yang perkasa dan luar biasa di hadapan mereka, mereka merasa seolah-olah sedang menatap dewa perang yang tak terkalahkan. Sialan, orang ini berhasil menembus batas lagi. Dugu Tianlang menggertakkan giginya karena benci. Bakat dan fisik orang ini bahkan membuatnya sangat iri. Dia berubah lagi. Sima Tianqi menatap profil yang keren dan tampan itu, matanya berkabut, jantungnya berdebar kencang. Belum mati. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ledakan petir yang begitu dahsyat dan menakutkan ternyata diserap olehnya. Lutian dan yang lainnya menggosok mata mereka dengan keras, masih tidak bisa menerima kenyataan di hadapan mereka. Mereka bahkan merasa seolah-olah sebagian hati mereka telah terlepas, merasakan sakit yang luar biasa. Batuk-batuk gelombang. Lu Feng batuk mengeluarkan dahak berdarah, rambutnya acak-acakan, dan dia berdiri dengan goyah. Melihat Lin Chen yang gagah dan tak terluka di hadapannya, ia tampak sangat mempesona di matanya. Sungguh pukulan telak. Dia tidak ragu untuk menghancurkan masa depannya, menghabiskan seluruh kekuatan spiritual petirnya, dan mengosongkan seluruh potensinya. Namun pada akhirnya, dia tidak hanya gagal mengalahkan Lin Chen, tetapi dia justru membantu Lin Chen mencapai terobosan lain. Lin Chen merasakan kekuatan dahsyat di dalam dirinya dengan rasa terkejut yang menyenangkan. Ia tak kuasa menatap Lu Feng yang tampak berantakan dan tersenyum penuh syukur. Terima kasih, kakak senior, atas apa yang telah kau lakukan. Pengorbananmu demi kebenaran telah memungkinkan ini terjadi padaku. Sebagai tanda terima kasihku, pertarungan hidup dan mati ini berakhir di sini. Kuharap kakak senior akan menghargai dirinya sendiri dan berhenti di sini. Begitu berada di panggung hidup dan mati, pilihannya hanya mati atau bertahan hidup. Aku lebih memilih mati dalam pertempuran daripada hidup dalam rasa malu. Mata Lu Feng melotot, giginya terkatup rapat, tetap keras kepala. Seluruh wajahnya menjadi semakin mengerikan dan terdistorsi. Pergi ke neraka, gelombang. Lu Feng meraung, menerjang maju dengan ganas penuh niat membunuh. Ekspresi Lin Chen acuh tak acuh, wajahnya tenang seperti air yang tenang. Lu Feng sudah membayar harga yang pantas dia terima, tidak perlu mengambil nyawanya. Jadi, melihat Lu Feng maju menyerang dalam keadaan sekarat, Lin Chen sama sekali tidak berniat untuk bergerak. Tiba-tiba, berhenti. Sebuah suara agung dan tua bergema. Lin Chen mengerutkan kening. Dia memang tidak berniat untuk melakukan apapun. Lu Feng, yang awalnya menyerang dengan amarah, baru saja berhasil mengumpulkan napas, tetapi teriakan menggelegar ini langsung mengganggu momentum di hatinya. Dia tidak bisa bernapas sejenak, dan amarah menyerbu hatinya. Selain itu, penggunaan pil obat secara berlebihan sebelumnya, peningkatan paksa kultivasi dan tubuh tempurnya, dan bahkan penggunaan ledakan petir, telah menguras kultivasinya. Semua faktor yang tidak menguntungkan dan efek samping yang besar ini muncul secara tiba-tiba di dalam tubuhnya. Gelombang. Lu Feng menyemburkan darah dari tenggorokannya, meridiannya hancur, dan energi spiritualnya lenyap. Gelombang. Dengan jeritan pilu, tubuh Lu Feng bergetar hebat, dan ia jatuh tersungkur ke tanah, matanya berputar ke belakang, napasnya lemah, dan nyawanya tak pasti. Lin Chen terkejut, dan semua orang yang hadir juga terkejut. Mungkinkah Lu Feng tidak bisa bernapas dan langsung mati karena marah? Bab 579. Uset, gelombang. Entah dari mana, seorang lelaki tua berjubah mewah tiba-tiba muncul. Penatua Chang Feng. Kali ini, Lin Chen benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Siapakah di antara para murid di Dewan Rohani yang begitu luar biasa itu yang tidak memiliki pendukung? Kakak senior Lu Feng adalah putra kesayangan Tetua Agung Chang Feng. Sekarang Lin Chen telah mengambil nyawa kakak senior Lu Feng, akan aneh jika Tetua Chang Feng tidak marah. Semua orang menghela napas penuh emosi. Orang yang tiba tak lain adalah Lu Chang Feng, Tetua Agung dari Aula Elang Terbang. Bajingan, bukankah sudah kubilang berhenti? Lu Chang Feng meraung. Iya, murid mendengarkanmu, tapi tidak melakukan apapun. Nada suara Lin Chen tenang. Tidak melakukan apapun. Lu Chang Feng mendengus dingin, melepaskan kekuatan suannya, menyembuhkan Lu Feng sekaligus memeriksa luka-lukanya. Tiba-tiba, ekspresi Lu Chang Feng berubah drastis, matanya memerah, dan aura mengerikan meletus, menyelimuti Lin Chen dengan amarah yang luar biasa. Wajah Lin Chen berubah karena terkejut, merasa seolah-olah kekuatan 100.000 gunung besar menekan tubuhnya. Seketika, seluruh tubuhnya terasa berat, kakinya seperti timah, darahnya membeku, dan napasnya tersengal-sengal dan tidak nyaman. Meskipun demikian, Lin Chen tetap teguh, tubuhnya gemetar karena keringat dingin tetapi berdiri kokoh, wajahnya pucat, napasnya terengah-engah, dan dia berkata dengan susah payah, Tetua, murid benar-benar tidak melakukan apapun. Jika kau tidak melakukan apapun, lalu mengapa semua meridian putraku rusak, energi spiritualnya hancur total, membuatnya seperti orang cacat? Jika bukan karena serangan diam-diammu yang kejam, bagaimana mungkin putraku menjadi seperti ini? Lu Chang Feng meraung, matanya berkilat dengan niat membunuh yang penuh amarah. Tindakan murid selalu terbuka dan jujur. Karena aku tidak melakukannya, aku tidak akan mengakuinya meskipun kau memukuliku sampai mati.
Lin Chen menggertakkan giginya, angkuh dan menantang. Masih berani membantah. Lu Changfeng menegur dengan dingin, dan sebuah kekuatan luar biasa yang tak terlihat menerjang ke depan. Bang! Gelombang. Kekosongan itu bergetar, Lin Chen mengeluarkan erangan tertahan, darahnya bergejolak, terhuyung mundur selangkah demi selangkah. Namun ia tetap menegakkan punggungnya, kakinya menapak kuat di tanah, dan berkata dengan suara berat, murid menghormati Anda sebagai tetua dan tidak berani menyinggung, tetapi saya juga meminta tetua untuk memiliki sedikit harga diri. Harga diri. Wajah Lu Changfeng muram, dan dia berkata dengan marah, rumornya kau sangat berani dan tidak menghormati orang yang lebih tua, sungguh arogan. Sekarang, di depan orang tua ini, kau masih berani bersikap begitu lancang. Bukan berarti murid ini lancang, tetapi murid ini memiliki hati nurani yang bersih. Lin Chen membantah dengan tegas, berbicara dengan penuh kebenaran, sebelumnya, kakak senior Lu Feng mengancam dan menggoda saya, menindas saya, seorang murid baru, dan memaksa saya untuk bertarung di panggung hidup dan mati. Kedua, selama pertarungan, kakak senior Lu Feng secara ilegal mengonsumsi sejumlah besar obat terlarang, dan bahkan tidak ragu untuk menghabiskan kultivasinya, berniat untuk membunuh saya. Selama waktu ini, murid, mempertimbangkan perasaan sesama kakak senior, menunjukkan belas kasihan di mana-mana. Tetapi kakak senior Lu Feng sudah mengambil keputusan, tanpa henti mendorong dan mengancam nyawa saya, yang disaksikan oleh semua orang yang hadir. Lin Chen berargumen berdasarkan akal sehat, dan melanjutkan, sekarang kakak senior Lu Feng mengalami kemalangan, itu karena dia mengonsumsi sejumlah besar pil untuk meningkatkan kultivasinya, yang menyebabkan dampak buruk yang besar pada dirinya sendiri, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan murid. Betapa lancarnya lidahmu, tapi di hadapanku, kefasihan bicara tidak ada artinya. Wajah Lu Changfeng muram, amarahnya meluap, dan kekuatan tak terlihat terus memberikan tekanan. Lin Chen berdiri tegak dan tak tergoyahkan, tubuhnya lurus seperti tombak, tajam seolah ditempa, dan berkata dingin, tetua, murid dapat memahami perasaan Anda. Tetapi ada satu hal yang saya harap tetua tidak lupakan, yaitu tahap hidup dan mati. Begitu berada di tahap hidup dan mati diabaikan, dan tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Ini adalah aturan besi paviliun penjinakan binatang, bahkan jika murid secara tidak sengaja membunuh seseorang, itu dibenarkan. Lancang, Lu Changfeng mengangkat tangannya dan menyerang, hembusan angin telapak tangan yang ganas menyapu keluar dengan agresif. Gelombang. Lin Chen terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah, terhuyung-huyung tetapi tetap berdiri teguh, tak tergoyahkan. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan satu tangan dan berkata dengan bangga, jika kau ingin membunuhku, semudah membalikkan tanganmu. Tetapi jika kau ingin aku menyerah, jangan pernah berpikir untuk itu. Benar sekali, Sima Tianqi melangkah maju dan berkata dengan marah, tetua Lu. Sebagai tetua agung Aula Elang Terbang, Anda pasti tahu aturan tahap hidup dan mati, bukan? Lu Changfeng sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia berkata dengan geram, aturan sudah mati, manusia itu hidup. Mereka adalah sesama murid, mengapa harus begitu kejam? Lu Feng lah yang kejam. Jika dia tidak bertekad untuk membunuh Lin Chen, bagaimana mungkin dia bisa melukai dirinya sendiri? Hasil yang dia alami sekarang sepenuhnya adalah akibat perbuatannya sendiri. Sima Tianqi membantah dengan tegas. Aku hanya punya satu putra, dan sekarang dia lumpuh parah akibat serangan mendadak Lin Chen, bukan hanya menghancurkan masa depannya, tetapi juga menghancurkan seluruh hidupnya. Jika aku tidak mendapatkan keadilan, bagaimana aku bisa menghadapi ibu kandungnya? Kemarahan Lu Changfeng terlihat jelas di wajahnya. Tetua, kalau begitu, menurut maksud Anda, jika orang yang terbaring di sini sekarang adalah saya, apakah saya pantas mati? Lin Chen menggertakkan giginya dan berkata, benar sekali, kau pantas mati. Lu Changfeng menatap tajam dan meraung, anakku memiliki garis keturunan paling murni dari paviliun penjinakan hewan buas. Dan kau hanyalah seorang murid luar. Kau tidak berhak bersikap sombong di paviliun penjinakan hewan buas. Hehe, kata-kata tetua benar-benar mengerikan. Lin Chen tersenyum tipis, dan berkata dengan nada mengejek, kalau begitu, apakah aku, Lin Chen, yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh, boleh diintimidasi sesuka hati? Tetua Lu, betapa tidak rasionalnya Anda mengucapkan pernyataan yang bias dan arogan seperti itu. Ini benar-benar melanggar tujuan awal paviliun penjinakan hewan, melanggar kebenaran, dan melanggar keadilan. Jika kata-kata ini tersebar, siapa yang berani memasuki paviliun penjinakan hewan saya? Sima Tianqi berkata dingin, bahkan jika masalah ini dibawa ke hadapan ketua paviliun, saya akan berdebat dengan Anda berdasarkan akal sehat. Lu Changfeng tahu dia salah, tetapi dia hanya memiliki satu putra berharga ini, yang sekarang seperti orang cacat, menghancurkan harapan dan usahanya. Bagaimana mungkin dia rela menyerah begitu saja? Lin Chen, bukankah kau sangat sombong? Berani-beraninya kau menerima pukulan telapak tangan dariku. Jika kau tidak jatuh, aku akan meminta maaf padamu di depan umum. Lu Changfeng patah hati, sedikit kehilangan akal sehatnya. Sungguh menggelikan, kau, sebagai tetua sebuah aula, memaksa seorang murid baru untuk bertarung. Apa kau tidak tahu cara menulis kata, malu? Kata Sima Tianqi dengan marah. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku hanya ingin mendapatkan keadilan untuk putraku. Kemarahan Lu Changfeng meluap, dan dia berkata dingin, Lin Chen. Apakah kau tidak percaya diri dengan teknik tubuhmu? Aku tidak akan menggunakan kultivasi apapun, selama kau bisa menahan satu pukulan telapak tanganku, masalah ini akan selesai.
Lin Chen, jangan tertipu. Mengingat perbedaan statusmu, kau sepenuhnya berhak menolak. Seru Sima Tianqi dengan tergesa-gesa. Setiap orang punya harga diri masing-masing. Demi harga diriku, aku menerimanya. Kata Lin Chen dengan suara berat. Dia telah dipukul tanpa alasan, jadi dia harus menyelesaikan masalah ini. Lin Chen, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Teriak Sima Tianqi dengan marah. Aku tahu. Demi harga diriku, aku ingin dia meminta maaf padaku. Kata Lin Chen dengan tegas. Meminta maaf. Apakah Lin Chen benar-benar gila? Beraninya dia memprovokasi tetua Lu seperti ini. Semangat ini sungguh patut dikagumi. Semua orang terkejut, menghela napas kagum, berpikir mungkin ini adalah murid pertama dalam sejarah yang berani menantang otoritas seorang tetua aula. Lu Changfeng sangat marah hingga sudut mulutnya hampir bengkok. Wajahnya muram, dan dia berkata dengan penuh kebencian, sudah kubilang kau sombong. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Karena kau bertekad untuk mencari kematian, maka aku akan mendapatkan keadilan untuk putraku. Keadilan bersemayam di hati manusia. Lin Chen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Meskipun tubuhnya terlihat kurus, punggungnya gagah seperti gunung. Sombong. Semua orang dipenuhi kekaguman. Mulai saat itu, pandangan mereka terhadap Lin Chen berubah total. Lebih baik mati daripada menyerah, tak gentar menghadapi kekuasaan, hati yang murni, jiwa manusia. Saat ini juga. Bahkan Dugu Tianlang diam-diam mengaguminya, sambil mendesah rendah hati, dia memiliki kekuatan luar biasa dan prestasi seperti itu, wajar saja. Pendekar bela diri dengan keberanian dan semangat seperti itu jarang ditemukan di dunia. Haruskah aku mempertimbangkan kembali sikapku terhadapnya? Lu Changfeng sangat kesal. Dalam sekejap, ia telah mengucapkan kata-kata kasar. Di depan semua orang, ia tentu saja tidak bisa menarik kembali kata-katanya, jadi ia tetap bersikap keras sampai akhir, dengan dingin menegur, aku tidak sengaja menunjukkan pilih kasih, tetapi niatmu terlalu jahat. Jika aku tidak mendisiplinkanmu, kau akan menjadi orang yang melanggar hukum dan sombong di paviliun penjinakan hewan di masa depan. Entah itu favoritisme atau bukan, kau tahu itu di dalam hatimu. Wajah Lin Chen dingin dan tegas, dan dia berkata dengan garang, tetapi jika kau ingin memaksakan tuduhan tak berdasar padaku, aku, Lin Chen, tidak akan pernah menerimanya. Tidak mau menerima, sepertinya kau masih belum mengerti apa artinya menghormati guru dan menghargai Dao. Kata Lu Changfeng dingin. Jika kau adalah guru yang adil dan tidak memihak yang bisa membedakan yang benar dari yang salah, muridku pasti akan menghormatimu. Lin Chen menggertakkan giginya dan berkata. Lancang, Lu Changfeng sangat marah hingga alisnya berubah hijau, dan dia berkata dengan geram, rencana jahatmu dan perbuatanmu yang menyakiti sesama murid tidak berbeda dengan penjahat jalur iblis. Aku akan menghukummu atas penghinaanmu ini. Aku, Lin Chen, bertindak jujur dan berdiri tegak. Lin Chen berdiri tegak dan bangga, semangat bertarungnya tinggi, dan berkata dengan suara berat, demi harga diriku, demi ilmu bela diriku, kau harus meminta maaf kepadaku. Permintaan maaf, kau sendiri yang menyebabkan ini. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Lu Changfeng meraung marah, wajahnya memerah padam. Boom, gelombang. Tubuhnya yang perkasa bergetar. Meskipun dia tidak menggunakan kultivasi, auranya sangat mengintimidasi, cukup untuk menghancurkan bahkan batu dengan kekuatannya yang menakutkan. Ini adalah kekuatan seorang ahli alam inti emas, tetapi Lin Chen belum pernah bertarung melawan ahli alam inti emas sebelumnya. Semakin lama semakin gila. Terlepas dari apakah Lin Chen mampu menahan serangan telapak tangan tetua Lu, semangatnya saja sudah sangat mengagumkan. Mengapa tiba-tiba aku merasa bahwa Lin Chen adalah idola yang sempurna di hatiku? Semua orang sangat terkejut, dan benar-benar mengagumi Lin Chen. Saya tidak menyangka situasinya akan memburuk sampai sejauh ini. Apakah ini kejutan yang tak terduga? Sepertinya Lin Chen ditakdirkan untuk mati hari ini. Lu Tian dan yang lainnya tersenyum sinis, merasa puas. Dalam kegelapan, panggung hidup dan mati adalah aturan yang sudah berlaku sejak lama, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Lagi pula, Tetua Lu, sebagai tetua agung dari sebuah aula, bertindak begitu tidak rasional. Solitary Sword menggelengkan kepalanya. Tetua Lu selalu melindungi anak-anaknya, apalagi karena ia hanya memiliki satu putra, tentu saja ia tidak akan membiarkan Lin Chen lolos begitu saja, kata Sima Tianyun dengan tenang. Ini adalah kesalahan dari garis keturunan keluarga Lu kita. Biarkan orang tua itu pergi dan hentikan sandiwara ini. Tetua Lu menghela napas, sangat kecewa dengan tindakan Lu Changfeng. Tidak perlu, mari kita tunggu dan lihat. Sima Tianyun melambaikan tangannya, matanya berbinar, mengamati Lin Chen dengan saksama, dan tersenyum diam-diam, namun, Lin Chen ini memang agak mirip dengan tuan ketika aku masih muda. Bab 580. Lu Changfeng juga mengetahui aturan tahap hidup dan mati, tidak ada perselisihan tentang hidup atau mati. Tetapi dia hanya memiliki satu putra kesayangan, yang urat bela diri dan energi spiritualnya telah lumpuh, sehingga tidak ada harapan untuk generasi berikutnya. Karena itu, dia harus mencari keadilan untuk putranya. Lin Chen berdiri teguh, tak bergeming seperti batu karang, bahkan ketika menghadapi ahli alam inti emas, dia tetap teguh dan tak menyerah. Ini bukan kesombongan Lin Chen, melainkan demi martabat bela dirinya. Jika ia kehilangan martabatnya dan berkompromi ketika berhadapan dengan otoritas yang kuat, ia akan menjadi lemah di masa depan dan kesulitan untuk bangkit kembali ketika menghadapi kemunduran yang lebih besar.
Sejak pertama kali masuk sekte, kemudian menembus Dewan Menghu, dan kemudian Dewan Spiritual, dia selalu kuat sepanjang jalan, dengan pencapaian yang menakjubkan. Sekarang, dia bahkan berani menantang otoritas seorang tetua. Perjalanan perkembangannya sungguh bisa digambarkan sebagai sebuah mitos. Sekalipun dia binasa hari ini, itu tetap akan menjadi kekalahan yang gemilang. Semua orang dipenuhi emosi dan kekaguman yang mendalam. Lu Changfeng juga memasang ekspresi serius, tetapi di bawah tatapan orang banyak, ia berada dalam posisi yang sulit. Ia berpikir dalam hati, Lin Chen ini, baik dari segi bakat maupun potensi, sungguh menakjubkan. Ia juga sangat dihargai oleh ketua pavilion dan yang lainnya. Jika aku benar-benar melukainya atau mengambil nyawanya, aku pasti tidak akan lepas dari tanggung jawab. Tetapi Lin Chen ini begitu tidak bijaksana, tidak hanya melumpuhkan putraku, tetapi ia juga berani menantang otoritasku di depan umum. Sungguh menjengkelkan. Jika aku tidak memberinya pelajaran, bagaimana aku bisa mempertahankan reputasiku di masa depan? Lu Changfeng tidak berani membunuh Lin Chen, tetapi dia benar-benar tidak bisa menelan amarah di hatinya, jadi dia hanya bisa memberi Lin Chen pelajaran yang keras. Sikap Lin Chen teguh, menolak untuk menyerah, dan dia berkata dengan bangga, menambah kejahatan di tempat yang tidak ada, alasan apa yang dibutuhkan. Meskipun aku seorang murid sekte luar, statusku rendah, tetapi aku tidak bisa dituduh dan dihukum secara salah tanpa alasan. Kau masih berani keras kepala di depanku. Jika kau berada di luar, bukankah kau akan melanggar hukum? Hari ini aku akan membuatmu mengerti apa itu prinsip menjadi manusia. Kata Lu Changfeng dengan suara berat, amarahnya semakin membara. Jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya juga tidak akan menyinggung perasaan orang lain, itu prinsip saya. Lin Chen berbicara dengan penuh kesombongan. Sombong sekali. Jangan bilang aku menindas yang lemah. Aku akan membiarkanmu bergerak duluan, aturannya terserah kau. Lu Changfeng menegur dengan dingin, sambil menggenggam kedua tangannya di belakang punggung. Jika dia, dengan kultivasi alam inti emasnya, tidak bisa menghadapi seorang murid, lalu di mana dia akan menaruh harga dirinya? Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Ekspresi Lin Chen berubah muram, urat naganya aktif, petir berkobar, dan ki naga mistik serta kekuatan spiritual bintang di dalam tubuhnya meluap seperti sungai yang perkasa. Seluruh tubuhnya bersinar terang, dan gelombang aura yang kuat dilepaskan. Gelombang. Hembusan angin bergemuruh, dan wujud naga petir beterbangan di sekitarnya. Lagi pula, dia sedang menghadapi seorang ahli alam inti emas, jadi Lin Chen tentu saja harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Lu Changfeng mengerutkan kening, merasakan kekuatan naga yang terpancar dari tubuh Lin Chen, aura yang luar biasa kuat, yang mengejutkannya, rumor mengatakan dia adalah seorang jenius anugerah surga, dan itu memang bukan berlebihan. Sungguh tidak adil bahwa Xiao Feng kalah darinya. Tapi kesombongan Lin Chen ini terlalu merajalela, aku harus benar-benar mengekang ketajamannya, jangan sampai dia tidak menyadari kebesaran surga. Lin Chen sangat kuat, terutama setelah menembus alam bela diri roh 4 revolusi, kekuatan tempurnya secara keseluruhan meroket. Terutama setelah maju ke tahap ketujuh alam tubuh bentuk berlian, tubuhnya sekeras baja dan sekokoh benteng. Ekspresi semua orang tegang, dan jantung mereka berdebar kencang. Dan Lu Changfeng, dari awal hingga akhir, mempertahankan ekspresi arogan, seperti seorang atasan yang angkuh dan berkuasa. Menurutnya, sekuat apapun seekor semut, tetap saja itu adalah seekor semut. Saat ini juga, Lin Chen berada dalam kondisi prima, ditambah dengan peningkatan kekuatan tempur dari darah yang mendidih, kekuatan tempur Lin Chen yang sebenarnya telah melampaui ranahnya sendiri, dan gelombang kekuatan naga yang luas dan menakutkan dilepaskan secara tak terlihat. Aura yang sangat kuat. Jika dibandingkan sebelum dan sesudah terobosan kultivasi Lin Chen, dia benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Potensi ini terlalu menakutkan. Jika kita membiarkan dia terus berkembang, semua ahli di Dewan Spiritual mungkin akan diinjak-injak olehnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Chen berulang kali mengejutkan mereka. Saat aura Lin Chen meledak, alis Lu Changfeng semakin berkerut, dan dia berpikir dengan terkejut, betapa dahsyatnya kekuatan naga ini, bahkan lebih hebat dari jurus pertempuran pancaran naga milik keluarga Sima. Apakah dia mengkultivasi teknik kuno? Segera. Lin Chen telah selesai mengumpulkan kekuatan, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya terang yang kuat. Wujud naga, seperti ilusi yang terwujud, mengelilingi sosoknya dengan lebat, meraung seolah-olah akan meledak, sungguh menakjubkan. Kekuatan naga ini bahkan membuat Lu Changfeng merasa sedikit khawatir. Tinju naga gila. Lin Chen meraung, melayangkan pukulan dahsyat. Wujud naga yang mengelilingi tubuhnya muncul bersamaan dengan cahaya tinju tersebut. Kemudian, dengan menyalurkan kekuatan spiritual bintang ke dalamnya, mereka membentuk naga panjang berwarna-warni. Meraung, gelombang. Angin kencang itu meraung seperti naga, mengguncang langit dan bumi, ruang hampa bergetar terus-menerus, dan aliran udara berhamburan. Lin Chen bagaikan harimau ganas, melangkah seperti guntur, seperti naga ilahi yang muncul, membawa kekuatan naga yang besar dan tenaga yang dahsyat, menyerbu ke arah Lu Changfeng dengan kekuatan seperti hantaman guntur. Satu pukulan. Naga-naga itu meraung, melingkar dan mengumpulkan kekuatan tertinggi. Cahaya yang menyilaukan dan berbintik-bintik menyinari langit dan bumi, seketika mengaburkan semua penglihatan. Pada saat itu, semua orang menahan napas, mata mereka terbelalak kaget. Seluruh adegan perlahan membeku akibat serangan Lin Chen. Kekuatan dan dominasi ini bahkan membuat Lu Changfeng merasa panik dan gelisah.
Ya, Lu Changfeng hanya memiliki kultivasi alam inti emas revolusi kedua, dan fisiknya tidak sekuat Lin Chen. Jika dia tidak menggunakan kultivasinya sama sekali, Lu Changfeng tidak yakin apakah dia bisa menahan pukulan Lin Chen. Tanpa disadari, Lu Changfeng secara diam-diam mengaktifkan sedikit kekuatan Suan sebagai kekuatan tersembunyi, begitu halus sehingga mungkin tidak ada seorang pun yang hadir dapat mendeteksi gerakan kecilnya. Melihat, naga tinju yang ganas itu sudah dekat. Desis, gelombang. Bayangan samar yang tak terlihat, tak seorang pun bisa melihat bagaimana Lu Changfeng melakukan gerakannya. Namun Lin Chen benar-benar merasakan kekuatan telapak tangan yang dahsyat dan mendominasi, seberat gunung, dengan beratnya memelintir ruang hampa, seolah-olah secara paksa menghalangi aliran udara, menyerang dengan bobot yang luar biasa. Boom, gelombang. Ledakan yang menggugah jiwa bergema, dan cahaya aneh yang menyilaukan bermunculan seperti kembang api yang cemerlang. Gelombang riak yang dahsyat dan menakutkan menyebar ke segala arah, tanah retak, dan angin serta gelombang yang ganas pun berkobar. Kekuatan telapak tangan Lu Changfeng yang tampaknya tak terkalahkan, yang mengandung kekuatan Suan tersembunyi, menyebabkan naga-naga panjang yang cemerlang melesat maju meratap dan hancur satu demi satu. Dengan kekuatan yang tak tertahankan, ia maju dengan perkasa dan dominan. Ekspresi Lin Chen tampak terkejut. Dari kekuatan telapak tangan Lu Changfeng yang tampaknya tanpa usaha, ia samar-samar merasakan kekuatan tersembunyi yang dahsyat. Kekuatan Suan. Lin Chen menyadari, dia tidak menyangka Lu Changfeng begitu tidak tahu malu, diam-diam menggunakan sedikit kultivasinya di saat-saat genting. Kekuatan seorang ahli alam inti emas terlalu kuat. Bahkan sedikit saja kekuatan Suan adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh seorang pendekar bela diri alam roh biasa. Namun konfrontasi sudah di depan mata, dan tidak ada jalan mundur. Lin Chen hanya bisa menggertakkan giginya, mengandalkan tubuh pertempurannya yang kuat, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menghadapi telapak tangan berat Lu Changfeng secara langsung. Boom, gelombang. Guncangan lain menggema, naga-naga itu hancur berkeping-keping, dan pukulan serta telapak tangan, seperti dua sambaran petir, bertabrakan secara langsung. Saat menyentuh kekuatan telapak tangan Lu Changfeng, di bawah guncangan kekuatan tersembunyi yang mendominasi, Lin Chen merasa seolah-olah pukulannya telah menghantam benteng yang tak tertembus. Bukan hanya sulit untuk digoyahkan, tetapi juga datang kembali kekuatan pantulan yang kuat. Kemudian, sebuah kekuatan tersembunyi yang dahsyat dan mendominasi langsung menghancurkan kekuatannya, melonjak seperti guntur dan mengguncang tubuhnya dengan hebat. Krak-krak, gelombang. Seolah-olah lempengan baja sedang dicungkil, Lin Chen merasa seolah-olah seluruh tinju dan lengannya akan hancur, tulang dan pembuluh darahnya bergetar hebat, darah dan qi-nya melonjak liar, organ dalamnya berguncang, dan bagian dalam tubuhnya seperti sungai yang bergejolak. Tiba-tiba, darah menyembur keluar. Gelombang. Lin Chen berteriak kaget, darah menyembur dari mulutnya, cahaya tinjunya tersebar, wujud naga gila hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya terlempar seperti peluru dalam garis lurus, dengan cepat jatuh dari panggung hidup dan mati. Sebaliknya, Lu Changfeng berdiri dengan gagah, ekspresinya dingin, seperti penguasa gerbang Taisan yang tak tergoyahkan. Namun, tangan Lu Changfeng diam-diam gemetar, dan hatinya sangat terkejut, betapa kuatnya fisiknya, aku bahkan harus menambahkan lapisan kekuatan tersembunyi lain untuk bisa menjatuhkannya dengan mudah. Sudah berakhir. Jarak antara alam bela diri roh dan alam inti emas benar-benar sangat jauh. Lin Chen terlalu naif dan sombong untuk berani menantang otoritas tetua Lu. Setelah serangan telapak tangan ini, meskipun Lin Chen tidak mati, dia akan lumpuh sebagian. Untungnya, tetua Lu tahu batas kemampuannya dan tidak memberikan pukulan mematikan. Jika dia serius, Lin Chen mungkin akan langsung hancur berkeping-keping. Ini bisa dianggap sebagai pelajaran berharga, dan dia harus mengingatnya. Suasana tegang semua orang akhirnya mereda. Lin Chen, wajah cantik Sima Tianqi berubah drastis, dan dia menatap tajam Lu Changfeng. Sebagai tetua sebuah aula, dengan statusmu yang terhormat, bagaimana mungkin kau begitu hina dan tak tahu malu memukul seorang murid muda dengan begitu keras? Tidakkah kau takut dicemooh oleh semua orang di surga jika ini terungkap? Anak ini berhati jahat, kejam, bahkan tidak menghormati orang yang lebih tua, sombong dan melanggar hukum. Jika dia tidak dihukum, dia akan menjadi lebih nekat di masa depan. Kata Lu Changfeng dengan tegas. Sima Tianqi hendak membalas ketika sebuah suara dingin, seperti guntur yang tiba-tiba muncul entah dari mana, terdengar, minta maaf. Seluruh hadirin terkejut dan menoleh ke arah sumber suara tersebut. Bahkan Lu Changfeng pun tercengang. Tiba-tiba terlihat. Di bawah panggung hidup dan mati, sesosok figur, dingin dan tak tergoyahkan, bergoyang dan berdiri. Meskipun rambutnya acak-acakan, ia memancarkan aura liar. Wajahnya terukir seperti pisau, matanya tajam, dan ada jejak darah di sudut mulutnya. Ia menegakkan punggungnya, tak tergoyahkan. Pada saat itu, Lin Chen merasa seolah-olah dirinya adalah dewa perang yang tak terkalahkan dan tak terjamah, memancarkan aura seperti raja yang berkuasa, tak tergoyahkan seperti gunung, tubuhnya tegak lurus seperti pedang, berdiri di antara langit dan bumi, tampak angkuh dan tak terkendali, tidak membiarkan orang lain menindasnya. Segera, semua mata, yang tadinya tak terfokus, kini tertuju pada Lin Chen. Melihat sosok yang angkuh dan tak bergeming itu, hati mereka seperti guntur, bergejolak seperti laut yang berbadai.
Kejutan di hati mereka membuat mereka untuk sementara waktu tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan Lin Chen. Lu Changfeng juga tercengang. Dia tahu betul seberapa kuat kekuatan tersembunyi yang dia gunakan. Bahkan jika dia tidak berani benar-benar membunuh Lin Chen, dia pasti bisa membuat Lin Chen tunduk selama sebulan. Namun yang sulit dipercaya adalah Lin Chen benar-benar berdiri. Dengan martabatnya, kekuatannya, tekad bela dirinya, di bawah penindasan otoritas yang kuat, dia berdiri dengan bangga dan tak tergoyahkan. Pada saat itu, melihat sosok Lin Chen yang angkuh, itu sungguh mempesona, sangat mengguncang hati semua orang yang hadir. Seorang pendekar bela diri seharusnya seperti ini, dengan hati yang teguh, tak tergoyahkan, dan pantang menyerah layaknya orang yang kuat.